Hadirin sekalian, mengawali ta'lim kita di malam hari ini, waktu Indonesia bagian Barat, kita mengajak pada semua untuk meningkatkan syukur dan pujian serta tasbih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan itu semoga rahmat dan perlindungan Allah disertakan kepada kita semua. Syukur, tasbih itu diantara yang menjadikan ciri takwa seorang hamba tampil ke permukaan. Karena kata syukur di dalam Al-Quran seringkali dilekatkan dengan puncak atau hasil daripada ibadah. Misal, saat kita menunaikan ibadah siam Ramadan, telah selesai kita kerjakan dan memasuki hari baru di bulan ke-10, bulan Syawal, yang kita kenal dengan Idul Fitr, maka kita buka dengan memperbanyak takbir seperti diisyaratkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 185. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka ekspresikanlah berbagai jenis kenikmatan hidayah yang telah diraih selama Ramadan itu. Jadi pendidikan Ramadan akan menampilkan berbagai macam hidayah Allah yang terasakan langsung dalam berkehidupan siang dan malam. Karena itu suasananya beda. Hidayah itu kan bentuknya yang pertama ada peningkatan untuk ibadah. Dzadzikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudan itu hidayah. Apa bentuk yang diberikan oleh Allah kepada insan bertakwa ketika mendapatkan hidayah? Ayat 3 dan seterusnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ketika Allah memberikan tambahan hidayah pada seorang hamba, hudan, maka bentuk pertamanya dia gemar meningkatkan ibadah ritualnya. Salatnya meningkat dari yang fardu sendirian menjadi fardu berjamaah. Dari yang fardu berjamaah menjadi mulai senang ke masjid. Nanti levelnya beda, naik-naik. Sesudah terjaga fardu ke masjid, mulai senang sunnah, nawafil. Itu seseorang yang mulai mendapatkan ritme peningkatan dalam ibadah ritual itu, dia sedang mendapatkan kenikmatan hidayah dari Allah. Nah, nanti perasaan nikmat itu terakumulasi dalam jiwa kita, yang tadinya boleh jadi mengerjakan ibadah yang fardu itu ada rasa malas misalnya, atau belum konsisten, sekarang tertinggal sunnah itu perasaannya bisa gelisah. Kemudian juga berbagi lewat skema infak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak saat malam tarawih beda kan dengan infak-infak biasa. Mulai ada perhatian. Dulu yang minta di depan mata belum tentu diberi. Tapi ketika Ramadan yang tak ada pun dicari-cari kan. Mulai mencari anak yatim di mana, fakir miskin di mana, yang du'afa di mana. Setiap masjid meningkatkan infaknya dalam bentuk bukaan dan sahur-sahuran. Itu kan? Semua meningkat. Nah, ketika kita bisa menunaikan itu, ada rasa ke dalam jiwa yang sensasinya nggak dirasakan di hari-hari biasa. Makanya Ramadan itu suasananya beda. Kenikmatan, kenyamanannya selalu menahbiskan kerinduan dalam jiwa untuk mendapatkan itu setiap saat. Nah, ketika kita merasakan itu dan dididik selama sebulan, otomatis akan meninggalkan jejak di dalam diri kita itu untuk setidaknya diteruskan, walaupun mungkin frekuensinya nggak sama dengan selama Ramadan. Tapi kesannya akan terbawa. Kenikmatan itu ketika sudah melekat ke dalam jiwa, syukuri itu dengan memperbanyak takbir. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, ujungnya wala'allakum tashkurun. Jadi syukur itu pertama seringkali identik dengan pencapaian dari hasil ibadah yang telah dilakukan. Pengertian terbaliknya, mafhum mukhalafah, orang-orang yang mengajak mari kita tingkatkan syukur atau mari mensyukuri nikmat Allah, maka pengertian itu ketika disampaikan kalimat syukur dalam saat yang bersamaan itu mengajak untuk meningkatkan ibadah. Nanti wujudnya takwa. Karena syukur itu bisa hadir kalau didahului oleh takwa. Nggak mungkin seseorang bisa mengekspresikan syukur kalau nggak ada takwa sebelumnya, itu susah. Anda nggak mungkin bisa mengucapkan kalimat takbir sampai ke dalam jiwa itu kalau nggak punya kebiasaan menata secara spiritual, itu mustahil. Sama nanti dengan harta, ada zakat misalnya, ya, ada infak. Itu ketika dikeluarkan
Baru kemudian muncul di situ padanan syukurnya. Kalau kita pindah ke surah yang ke-14 Ibrahim alaihissalam di ayat yang ke-7, wa idz ta'adzana rabbukum la'i syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi skema menambah satu nikmat itu karena ada amal sebelumnya. Bukankah kalau seseorang berzakat sebetulnya bukan mengurangi tapi menambah? Makanya di antara makna zakat itu selain taharah itu an-numu, sesuatu yang bertambah. Jadi ketika ada yang mengajak mari kita tingkatkan syukur, saat yang bersamaan adalah evaluasi dari peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena syukur itu datang setelah ada iman kemudian takwa. Nah, apa kemudian pancaran syukur itu bila sudah didapati dengan ekspresi iman dan takwa dalam kehidupan kita? Apa pancaran yang bisa kita rasakan dalam kehidupan? Maaf, ini bahasa saya ketinggian nggak? Baik ya. Di sederhananya, kalau kita meningkatkan iman, kuat imannya, wujud peningkatan iman itu lewat ibadah, sholatnya meningkat, baca Qur'annya meningkat, puasanya meningkat, kemudian berbaginya meningkat, lalu kita syukuri semua itu. Nah, apa dampak yang bisa kita hasilkan dari situ? Timbal baliknya apa? Feedbacknya apa? Maka jangankan pada pribadinya. Kalau kompak kita semua mengerjakan itu akan berdampak pada keberkahan lingkungan tempat kita tinggal. Baik dalam konsep skup yang kecil, desa kah, kecamatan kah, kabupaten kah, sampai dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara. Jadi kalau penduduknya kita tarik yang muslimnya saja kita batasi dalam konteks keislaman. Benar keislamannya, menjaga imannya, sholatnya dijaga, zakatnya ditunaikan dengan baik, baca Qur'annya rajin, ya puasanya rajin misalnya ditunaikan, itu berkah Allah. Itu langsung di Quran disampaikan, dibuka pintu langit dan bumi untuk menjaga tempat itu supaya senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 96 misalnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walau anna ahlal qura, kalau sekiranya aku tegaskan ada satu penduduk negeri, karena qura itu bisa menjadi jama' dari qaryah, gabungan. Ya, gabungan. Jadi kalau ada qaryah itu bisa diartikan desa, bisa diartikan kabupaten, tapi dalam konteks yang lebih tinggi bisa juga diartikan provinsi misalnya seperti sekarang. Kalau digabungkan jadi negeri, makanya diterjemahkan di dalam terjemahan itu dengan satu penduduk negeri. Jadi kalau ada di dalam konteks penduduk negeri itu, ya, orang-orang yang beriman itu meningkatkan takwanya kepada Allah, dijaga imannya, tingkatkan kualitasnya, tingkatkan ibadahnya. Ibadah itu kan dua secara umumnya. Ada kaitan hablum minallah dalam bentuk ibadah ritual, ada kaitan hablum minan nas dalam konteks muamalah dan akhlak. Dengan orang tua baik, dengan tetangga baik, menjaga hak-hak misalnya dalam harta dan sebagainya, dijaga dengan baik itu, maka la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Semua pintu-pintu keberkahan di langit dan di bumi. Ya, di bumi itu semua sumber-sumber kebaikan, ya, semua sumber-sumber yang bisa digali. Baik itu pertumbuhannya, berkah keluarnya, alamnya menjadi lebih bersahabat, sumber dayanya lebih banyak bisa dimanfaatkan. Keberkahan di langit apa bentuknya? Ya, jawaban-jawaban dari doa, ya, yang turun dari langit hujan menjadi berkah, kemuliaan-kemuliaan rahmat Allah itu dibuka semua. Dibuka semua. Nah, sebaliknya lawan dari takwa itu, lawan dari taat, persamaan takwa itu taat. Lawannya maksiat. Karena itu di hadis Al-Bukhari, dalam topik yang kedua. Jadi di Al-Bukhari itu seperti sering saya sampaikan ada 97 topik. Dibuka dengan kitab Bad'ul Wahyi, topik pertama. Yang kedua Kitabul Iman, yang menerangkan tentang iman. Jadi kalau ingin mengaji Sahih Al-Bukhari secara tematik, ya boleh Anda ambil yang pokoknya dulu. Yang pokok ini yang berlaku bagi setiap muslim. Misal Kitabul Iman, itu Anda apapun profesinya. Mau pengajar, mau di birokrat, mau profesional, mau macam-macam, mau petani, ya, mau tukang cukur, macam-macam. Apapun itu profesinya, sebagai seorang muslim tetap punya komitmen untuk menguatkan keimanannya. Nanti ada yang furu', yang cabang. Ya, apa itu? Sesuai profesi. Jadi nggak harus semuanya misalnya Anda harus kaji, tidak. Yang pokoknya apa? Kitabul Iman, Kitabul Shalah misalnya, ya, Kitabul Siyam. Karena yang pokok rukun Islam tuh. Nanti yang lainnya, Anda di bagian misalnya bisnis, ya cari yang terkait dengan bisnis. Ya, misalnya di Sahih Muslim ada Kitabul Buyu'. Pun demikian di Al-Bukhari misalnya ada yang mengatur tentang perdagangan. Kalau di birokrasi ada Kitabul Imarah misalnya di Sahih Muslim, keluarkan itu.
Nah, di dalam Sahih Al-Bukhari, di Kitabul Iman, ada di antara hadisnya 57 hadis. Dari 57 hadis itu, kalau kita mengaji, ingin menaikkan iman dan menjaga supaya nggak turun. Baca itu, lalu amalkan. Di antara sekian hadisnya, ada formulasi yang disampaikan oleh Nabi, memasangkan antara iman naik dan turun. Kan sering kali ada yang bertanya, Ustadz, iman saya itu suka naik turun gitu kan? Kadang naik, kadang turun. Kalau naik semangat ibadah, kalau turun jadi malas gitu kan? Bagaimana menjaga naik, supaya naik dan ditahan nggak turun? Maka Nabi menyampaikan formulasinya, al-imanu yazidu wa yantaqisu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yazidu bit-tha'ah wa yantaqisu bil ma'siyah. Iman itu formulasinya kata Nabi, dia kadang bisa naik, bisa turun. Persamaan dia menjadi naik kalau dikerjakan ketaatan. Naik dengan ketaatan, wa yantaqisu bil ma'siyah. Dia bisa menurun dengan mengerjakan maksiat. Saya mau bikin tabel sedikit ya, supaya lebih mudah untuk dipahami gitu. Ini menjadi penting untuk saya buka di muqaddimah, karena akan mengantarkan pada pembahasan di ayat ke-26. Ya. Ini saya tahu wajah-wajahnya, saya hafal ini ya. Tapi karena hari ini cuaca ada penyesuaian, maka kita tidak tes di depan pintu itu. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu, saya tulis begini ya. Yazidu wa yantaqis. Sini saya turunkan garis begini. Sini saya turunkan lagi. Ke bawahnya wa yantaqis. Saya tulis di sini pakai kurung, iman itu menerjemahkannya begini. Kalau ada alif lam masuk ke suatu kata, tadinya iman, terjemahkan iman saja secara umum. Tapi kalau ada alif lamnya, secara singkatnya bisa Anda katakan atau sertakan artikel tambahan itu. Al-imanu, iman itu. Jelas ya? Baik. Kalau nggak pakai al, iman ya iman saja. Ya, al-islamu, Islam itu. Ihsan, ihsan. Al-ihsanu, ihsan itu. Jelas ya? Al-imanu, iman itu. Saya berikan tanda kurung. Saya kasih kurung tutup supaya nggak lepas. Yazidu, bertambah, please. Wa yantaqisu, atau kadang pula ada yang berkurang. Persamaannya bagaimana? Yazidu bit-tha'ah, akan bertambah dengan mengerjakan ketaatan. Ini yang disebut takwa nanti, wujudnya amal saleh. Wa yantaqisu bil ma'siyah, dan akan berkurang ketika seseorang mengerjakan maksiat. Ini poinnya. Pelan-pelan ya. Apa kaitan dengan uraian di muqaddimah tadi? Ketika seseorang mengajak untuk meningkatkan syukur, syukur itu bisa dihasilkan dari formulasi takwa sebelumnya. Jadi tidak mungkin seorang hamba bisa tergerak untuk bersyukur bila dia tidak mengerjakan ketaatan sebelumnya. Dan ketaatan ini hanya mampu dihasilkan dari keadaan iman yang kuat. Gak mungkin seseorang bisa mengerjakan ketaatan dalam bentuk amal soleh. Misal, amal soleh, seperti sholat misalnya. Gak mungkin seseorang bisa meningkatkan sholatnya dengan baik, dari mulai berjamaah sampai dengan menambah sunnah, kalau tidak memiliki keadaan iman yang kuat. Ketika imannya semakin menguat, amal solehnya pasti semakin meningkat. Ini cirinya ketakwaannya baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika seseorang mengerjakan perbuatan maksiat, maka ini secara langsung akan berpengaruh kepada apa? Iman. Apa dampaknya dalam kehidupan? Kita ambil formulasi yang pertama, yang ini dulu, yang A. Persamaan dari A itu, ketika iman seseorang itu meningkat, menguat, maka persamaannya, ketaatannya pun semakin meningkat. Persamaannya, amal solehnya semakin banyak. Maka takwanya pun semakin kuat. Ketika takwanya kuat, imannya kuat, takwa dan iman kuat, maka iman plus takwa yang kuat, iman plus takwa, itu melahirkan berkah. Ini, langit dan bumi. Ini persamaannya. Kalau nurunkan rumus kan begitu kan di fisika ya. Ya, seperti misalnya apa yang mau diturunkan?
rumusnya? Energi misalnya kan, E sama dengan F dikalikan S kan? Nanti S lagi sama dengan I dibagi T ketemu V. Sehingga dihasilkan energi E sama dengan F dikalikan V gitu kan? Nyambung nggak? Iya. Terus setelah itu ada daya kan? W sama dengan P dikali T gitu kan? Terus dibikin rumus piramid begini, W di atas, E di atas, kemudian W di atas, daya di bawah dikalikan T. Mencari P sama dengan W dibagi T. Gitu kan? Halo? Kenapa ya? Ya. Makanya belajar, jangan main TikTok mulu. Nah, ini dia nih. Ini poinnya nih. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan berkah dalam hidup, karena ada berkah langit, ada berkah bumi. Berkah langit itu contohnya begini, Quran surah, kita pakai Quran aja supaya nggak bisa didebat ya. Quran surah 51, di ayat ke-22 misalnya. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Quran surah ke-51, Adz-Dzariyat ayat 22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu telah ditetapkan komposisi rizki untuk kalian. Baik yang sifatnya material, seperti hujan misalnya, kan turunnya dari mana? Langit kan, walaupun penguapannya dari bumi kan, melalui 3 tahapan kan. Ya, apa saja? Evaporasi, uapnya ditarik ke atas, dari proses fisika jadi kondensasi di atas. Kondensasi semakin tinggi awan, maka suhunya semakin dingin, maka jatuhnya bisa menjadi es gitu kan, atau pecah karena suhu menghangat. Baru kemudian ke bawahnya jadi apa? Halo? Hah? Jadi apa? Pas jadi hujan itu apa namanya? Hah? Lihat lagi fisikanya, itu fisika dasar banget itu. Ya, itu fisika dasar banget. Nah, itu yang material, itu yang dalil Qur'annya surah ke-31 ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits. Ghaits itu prosesnya. Nanti proses yang dari mulai evaporasi, kondensasi sampai turun lagi ke bawah itu nanti yang di surah An-Naba. Wa anzalna minal mu'asirati ma'an thajjaja. Ada yang sifatnya bukan material fisikal. Seperti jawaban dari doa, ketenangan, rahmat, rizki-rizki yang kita ikhtiarkan di bumi tapi turun dari langit jawabannya. Ya, itu yang dimaksudkan. Yang sifatnya di bumi, keberkahan di bumi, itu yang material yang kita dapatkan. Tumbuhan, tanaman tumbuh. Siapa yang mengizinkan dia tumbuh berbuah? Siapa yang mengizinkan sawah itu bisa dipanen? Ya, siapa yang bisa mengizinkan air bisa mengalir dengan baik? Anda merasakan sekarang bagus tanaman, tapi mudah kemudian datang air dan tidak jadi panen, gagal panen dan sebagainya. Maka ternyata ada korelasi positif dengan peningkatan keimanan, kedekatan kita dengan Allah yang diatur lewat konsepsi iman dan takwa ini melahirkan berkah. Kan konsepnya selalu begini, dekat dengan pemilik sesuatu akan mudah mendapatkan aksesnya gitu kan. Sekarang Anda dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Itu poinnya. Yang ingin saya sampaikan adalah persamaan terbaliknya. Ambil definisi yang kedua yang ini. Jika seseorang menodai imannya, ini, dengan maksiat, dengan dia berbuat maksiat, maka alih-alih dia berbuat syukur, ini definisi syukur, iman dan takwa melahirkan berkah, maka menjadi kufur perilakunya. Ya, kufur itu sesuatu yang tertutup, terhalang. Orangnya disebut kafir, perbuatannya disebut dengan kafar. Ada perbuatan menutup diri dari petunjuk Allah yang dikerjakan oleh insan beriman. Alih-alih berbuat taat, dia menutup diri, dia nggak mengerjakan sholat. Dia malah berbuat maksiat. Dilarang misalnya bergaul pada hubungan sejenis, dia kerjakan. Dilarang mencuri, dia mencuri. Dilarang menipu, dia menipu. Dilarang berselisih, dia berselisih. Semakin terakumulasi kemaksiatan itu, maka semakin tipis keberkahan itu bisa diraih. Jadi alih-alih kemudian mendapatkan berkah, lawan dari berkah itu ada apa? Jangan salah, ada azab di dalamnya. Dan azab itu dibagi dua nanti. Ada yang sifatnya pengingat, ada yang sifatnya hukuman. Hati-hati. Bagi orang-orang yang mendapatkan pengingat, maka diberikan dia kesadaran dalam jiwanya untuk sadar ada sesuatu yang harus diperbaiki. Ya, tapi kalau dia mendapatkan hukuman misalnya, nah itu kesadaran itu sulit untuk didapatkan, berarti ada yang salah dalam kehidupannya. Nah, ini yang mau saya katakan, jika sudah mulai ada sesuatu yang tidak nyaman kita rasakan dari kejadian-kejadian di bumi misalnya yang tidak menjadi berkah lagi tapi lebih banyak mendatangkan musibah. Atau dari langit.
Air yang seyogianya kita dapatkan menjadikan tumbuhan tumbuh, nyaman, ada bebuahan, tapi malah mendatangkan banyak sekali hal yang sejatinya tidak ideal kita dapatkan. Banjir, ada longsor, ada badang, ada macam-macam dan sebagainya. Maka hal pertama yang harus dievaluasi adalah Quran surah ke-8 ayat 33. Al-Anfal ayat 33. Karena itu kaidah azab baik segi hukuman ataupun pengingat. Ya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Perhatikan ayatnya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan tidak akan pernah Allah menghukum satu kaum, masyarakat, bangsa selama engkau masih berada di situ ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menggunakan lam ke fi'il mudhari. Baik engkau sekarang, nanti sampai kapanpun selama engkau hidup. Tapi ketika nabinya kemudian wafat, kalimatnya berubah dari fi'il mudhari menjadi isim fa'il. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allahu akbar. Pada yang pertama, kalau bentuknya kata kerja, berarti pekerjaan banyak dilakukan. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Memang di era Nabi itu ketika sudah mulai mendapatkan kemuliaan, kebaikan, ibadahnya banyak para sahabat. Orang-orangnya taat-taat sehingga memang enggak layak untuk dihukum. Ya. Tapi ketika nabinya telah meninggalkan kita semua, tapi ajarannya kan abadi, diwariskan. Nah, persoalannya sekarang bukan ajarannya, bukan pekerjaannya, bukan amalannya, manusianya mulai banyak yang meninggalkan ajaran itu. Sehingga di antara sebagian mereka memang sudah layak untuk diingatkan, bahkan dihukum. Hanya karena ada orang-orang yang banyak istighfar, banyak bertobat, banyak kembali kepada Allah, maka Allah menahan itu untuk tidak menjadi malapetaka yang lebih besar. Saya buka ta'lim ini dengan kalimat terakhir, karena saya merasakan satu renungan yang mendalam. Dari mulai rentetan gempa yang terjadi di Cianjur, kemudian ke Garut, kemudian setelah itu geser bahkan ke wilayah Jawa bagian timur, tadi baru di Sukabumi, kemudian Semeru mulai, dan beberapa yang lainnya mulai tergerak. Anda bisa berkata dengan teori ilmiah bahwa ini ada pergerakan secara geografis begini, secara geologis begini, secara fisiologis seperti ini. Iya, itu hitungan teman-teman. Tapi semua ilmu itu ketika dipelajari sejatinya adalah untuk mengantarkan kita lebih dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan desain kebangsaan kita, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi hal yang harus pertama kita koreksi dalam diri ketika banyak musibah terjadi, hujan yang sejatinya kita harapkan menghidupkan tanaman, bebuahan, tumbuhan dan panen yang indah itu, sekarang longsor kita temukan di berbagai tempat, banjir bandang, beberapa air meluap, beberapa kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pertanyaan pertamanya, wahum yastaghfirun, di mana orang-orang yang taubat itu? Jadi saya ingin mengajak, ayo kita posisikan, karena saya belum melihat ada yang menyeru sampai dengan hari ini ada orang yang ngajak taubat. Di mana imannya kita? Kaidah pertama bagi insan beriman itu ketika muncul musibah, maka imannya akan tergerak untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan skema pertama dalam Quran itu istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Mudah-mudahan pengingat ini tidak menjadi hukuman. Coba dikoreksi. Mungkin ada perilaku sekarang ini yang betul-betul harus dievaluasi. Bukan hanya di tempat-tempat yang Allah ujikan dengan musibah itu. Boleh jadi yang terkena gempa reruntuhannya itu syahid di hadapan Allah secara syahid akhirat. Tapi bagaimana kita yang akan berpulang kemudian? Tapi ada perilaku apa juga di sekitaran kita? Baik di tempat itu, di sekitaran kita saat ini. Perbaiki. Boleh jadi ada perilaku-perilaku yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, alih-alih yang semua potensi kebaikan bisa kita dapatkan di wilayah negeri yang makmur ini, tapi belum kita rasakan kenikmatan keseluruhannya itu. Maka saya ingin mengajak membuka pertemuan kita di malam ini sebelum masuk ke ayat 26, perbanyak taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar, yang mudah-mudahan dengan itu mengembalikan suasana hati kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu rahmat Allah kembali diturunkan kepada kita untuk meraih berkahnya. Kami punya posko, buat posko di Cianjur, Wahkir, dan itu sudah terlinkkan hampir di wilayah-wilayah di Indonesia yang termitigasi kalau ada bencana-bencana atau musibah-musibah yang seperti kita rasakan. Semeru
Kemarin ada ujian, tim kita sudah ada di sana yang menyiapkan alat dan sebagainya. Saya ingin cerita sedikit tentang Cianjur. Saat hari pertama itu terjadi, kita bikin posko sampai terakhir. Sampai sekarang kita siapkan bikin masjid permanen dan beberapa fasilitas umum. Saya bukan ingin cerita tentang rumah yang hancur terkena gempa atau tersapu longsor itu. Saya ingin cerita tentang rumah-rumah besar yang terlihat mewah, yang bahkan tak nampak retakan. Tapi ketika dilewati, ini nyata ya, karena kami sendiri yang berangkat ke sana, saya berada di sana. Dan alhamdulillah cukup mengetahui termasuk kisah-kisah yang viral itu, kita tahu gitu. Yang paling menarik adalah penghuninya kosong. Tidak ada yang huni. Padahal itu rumah mewah, besar, ya bagus. Dan saya kira itu dihasilkan dari hasil yang tidak mudah. Mungkin bertahun-tahun bekerja, belasan tahun, bisa puluhan tahun untuk menghasilkan itu. Letaknya strategis. Tapi ternyata penghuninya lebih menginginkan dan lebih berminat untuk tinggal di tenda-tenda yang bahkan sebelumnya kurang layak. Jadi daripada menghuni rumahnya yang mewah itu, dia lebih memilih untuk tinggal di tenda. Atau tidak tidur di lapang sekalian tanpa alas, tanpa atap sedikit pun. Ternyata pada satu titik, apa yang Anda hasilkan dari pekerjaan dan masih seragam yang Anda gunakan sampai malam hari itu, pada satu titik, itu tidak akan banyak menolong Anda dari hasil pekerjaan Anda itu, ketika terjadi suasana yang menyentuh iman kita untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin katakan, kalau Anda berangkat gelap, pulang gelap hanya untuk mengumpulkan dunia, akan tiba pada satu masa sepersekian detik itu dunia yang Anda kumpulkan selama puluhan tahun menjadi tidak bernilai di hadapan Anda. Dan yang paling bernilai itu istighfar Anda, takbir Anda. Jadi jangan sampai dipaksa dengan hadirnya gempa yang meruntuhkan baru Anda istighfar, astagfirullah ya Allah, Allahu Akbar. Itu kemana aja kalimat itu? Yang dididik dalam sholat selama 5 waktu dibuka dengan Allahu Akbar, tak pernah dikumandangkan misalnya, apa harus dikasih gempa dulu? Kasih banjir dulu? Kasih longsor dulu? Dikasih musibah dulu? Mana istighfar itu? Ya. Mana tawakal kita kepada Allah? Mana taubat kita kepada Allah? Sedangkan skema taubat dalam Al-Quran itu bukan hanya dilakukan saat seorang hamba melakukan maksiat, bukan. Skema taubat itu skema membersihkan diri, supaya menjaga suasana hati itu dalam kebaikan. Makanya Nabi SAW mengajarkan sebelum tidur taubat, istighfar 70 sampai dengan 100 kali. Allah menegaskan, innallaha yuhibbut tawabin. Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat, memperbaiki diri dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Dan itu mendamaikan hati, mendatangkan keberkahan. Maka mulai hari ini saya kira hal pertama yang harus dilakukan adalah kita evaluasi dari semua bagian pekerjaan kita. Bukan hanya musibah yang kita rasakan secara luas, boleh jadi ada musibah yang akan menimpa kepada setiap personal, yaitu keberpulangan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalimat itu seringkali diucapkan ketika ada orang wafat, kan? Setidaknya jangan Anda selalu kaitkan taubat itu kepada konteks yang sedang kita alami. Ada hujan, ada gempa, ada banjir, ada itu. Setidaknya persiapan sebelum menjemput maut saat kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai saat ini? Jadi kalau saya buka dengan kalimat mari kita tingkatkan syukur, artinya kita diminta mengevaluasi sudah sejauh mana ibadah kita meningkat di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, bayangkan kalau diwafatkan di hari itu bakal apa yang akan dibawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baru di situ kita merenung, baru perbaiki niat, baru munculkan keikhlasan, baru ngaji dengan suasana hati yang ikhlas itu, maka apa yang akan kita kaji, kita bahas, itu akan berlangsung lebih khusyuk dan lebih cepat menggoncang aras dibandingkan dalam suasana biasa. Mari kita mulai membaca satu ayat, setelah itu kita jeda menunaikan sholat Isya, dan kita bahas kemudian maknanya ba'da Isya insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Di ba itu bukan huruf qalqalah ya. Qalqalah itu cuma 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Ba itu tidak ada qalqalah di situ, cuma kayak tertahan sedikit. Ayyadriba bukan enggak dipantulkan. Jadi jangan dipantulkan. Kalau dipantulkan jadi qalqalah. Ya.
أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا 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 bukan kasih. Kalau si itu artinya pecah, kasih kasara pecah, kathir banyak, kathira. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Kita jeda sejenak, kemudian kita lanjutkan ba'da Isya insyaallah untuk meneruskan kajian kita dengan membaca tafsir dari ayat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah dan menyertai dengan amalan sunnah. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan semoga saudara-saudari kita yang juga akan menunaikan salat diberikan kemudahan, kenyamanan dan penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga siapapun yang belum beriman sampai detik ini diberikan kekuatan dalam jiwa dan lisannya agar mampu bersyahadat sebelum ia wafat menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan bahasan kita dengan memulai pembahasan di tafsir surah Al-Baqarah di ayat ke-26 yang sebagian pengantarnya sudah kita sampaikan di pertemuan secara online terdahulu, dan kita akan kembali ke tafsir At-Tahrir wa Tanwir ya karya Syekh Muhammad Tahir bin Ashur. Ini yang kontemporer, kemudian yang klasiknya nanti kita akan sertakan kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya untuk kita perkenalkan berbagai ragam kitab tafsir dan kelengkapan-kelengkapannya. Saya berpegang dulu ke sini karena ini juga bagian dari salah satu disertasi yang saya fokuskan. Jadi salah satu disertasi saya itu ada kaitan bahasa dan Quran. Ya, Ta'lilat an-Nahwiyah fi Tafsir At-Tahrir wa Tanwir li Muhammad Tahir bin Ashur. Jadi saya menganalisis gramatikal Quran dari tafsir ini 30 juz. Ya, jadi kesesuaian antara bahasa dengan tafsir di dalamnya. Jadi sekalian lebih banyak berinteraksi dengan tafsirnya, jadi lebih kita berkesesuaian untuk disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan yang lalu kita telah sampaikan bahwa ada karakteristik di kalangan umat Yahudi yang senantiasa menyoal risalah para nabi. Ini menjadi penting untuk kita buka dalam pengantar di ayat ke-26. Setelah kita menuntaskan berbagai kalangan sifat manusia yang terbagi kepada 4 bagian itu, masih ingat? Ya, baik yang itu beriman dan bertakwa, kalangan istimewa. Kemudian kalangan yang ingkar langsung secara akidah. Yang kedua, kalangan yang kufur secara perilaku, namun menyatakan dirinya muslim, tapi perilakunya mengingkari nilai-nilai keislaman dalam prakteknya, khususnya terkait ibadah. Kemudian yang keempat adalah kalangan munafik. Setelah itu di ayat ke-25 Allah tutup dengan puncak kebahagiaan untuk meraih surga di akhirat. Jadi kalau ada orang yang di dunianya sukses, bahagia, nyaman, dan menginginkan itu abadi di kehidupannya, yang tidak kehilangan itu lagi, maka itu momentumnya akhirat, bukan dunia. Dan untuk mencapai itu, skemanya iman dan amal soleh masuk golongan yang pertama. Karena itu di ayat ke-25 berakhir paparan 4 tipikal ke belakang ini dengan tutupan surga.
Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan seterusnya ayat. Jadi setelah memaparkan 4 ini, Allah memberikan petunjuk agar semua golongan ini mampu bahagia dan sukses yang sejati. Jadi nanti kita nggak bisa menyoal Allah. Kenapa ya Allah si fulan begini? Kenapa saya begini ya Allah? Akan dibalikin tuh. Ya, Allah sudah sampaikan. Aku sudah berikan semua kelengkapannya. Di hatimu aku berikan potensi takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa nafsin wa ma sawaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Kemudian untuk membimbing ini aku kirimkan rasul. Ya. Bahkan di dalamnya penuh dengan kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutus seorang rasul mengajarkan 5 fungsi. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151. Potensi kebaikannya ditanamkan, rasulnya nyata dihadirkan, ya, dan semua perilakunya menjadi tuntunan, dibuktikan lewat sejarah. Tokohnya nyata, pengikutnya nyata, buktinya ada, otentiknya ada, peninggalannya bisa disaksikan sampai dengan sekarang. Kemudian aku berikan kitab pedoman berkehidupan, ya, dalam bentuk Al-Quran, dan sampai sekarang wujudnya ada sebagai pedoman berkehidupan untuk semua manusia. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Jadi potensi di diri kitanya ada, rasul yang bimbing ada, petunjuknya ada, tafsirnya lewat hadis ada, kitab wujud fisiknya ada sampai dengan sekarang, dan penerus ajaran nabinya berupa ulama ada. Jadi nggak bisa mengelak. Dan kalau ada kesalahan pun sepanjang berkehidupan masih diberikan potensi untuk taubat. Jadi kurang sayang apa lagi Allah kepada kita. Nah, jadi kalau ada kemudian paparan di ujungnya menuju surga, seakan dibuka bentangannya, yang maksiat pada taubat. Yang belum beriman, beriman. Yang sudah beriman, tingkatkan takwa dan taat, supaya tingkat surganya mendapatkan yang lebih tinggi dengan tingkat ketakwaannya itu. Kan berbanding lurus dengan ketakwaan kan? Maka semakin meningkat amalnya, semakin tinggi potensi surga yang bisa diraihnya. Ditutup dengan ayat itu. Setelah itulah kemudian diterangkan secara mendetil karakter-karakter manusia yang terbawa dari 4 sifat tadi. Ya, misal ini pernah hidup generasi ini. Nanti di antara generasi ini yang membawa sifat keimanan siapa saja? Ketakwaan siapa saja? Contohnya bagaimana? Nanti diabadikan dalam Al-Quran untuk memberikan inspirasi kepada kita. Saat Anda sakit misalnya, nanti ada contohnya seperti Nabi Ayub. Bagaimana mengisi keadaan sakit itu dengan ketakwaan. Jadi menerjemahkan iman dan takwa dalam keadaan sakit itu seperti apa? Ya, saat Anda di puncak karir tertinggi misalnya, jabatan secara formal di pemerintahan, atau kekayaan yang sangat luar biasa yang punya pengaruh. Allah turunkan kisah Nabi Sulaiman yang tak bisa ditandingi dalam tingkat kedudukan dan kekayaan serta kekuasaan. Allah turunkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam perjalanan karir yang penuh dengan tantangan. Nah, semua itu ditampilkan untuk memberikan pedoman kepada kita. Kalau menempuh jalur birokrasi, begini jalurnya. Kalau sedang mendapatkan kenyamanan, begini menyikapinya. Gitu. Jadi semua hal ini ditampilkan sejatinya sebagai apa? Berpedoman dalam kehidupan. Sisi yang lain, ada generasi-generasi nanti yang lekat dengan diantara sifat 4 tadi. Yang soleh sudah ada. Yang kufur ada kan? Bahkan sampai yang dibinasakan, kaum Ad, kaum Thamud dan sebagainya, ya kan? Nah, yang munafik juga ada. Nah, di antara yang munafik ini, karena ini paling berbahaya, yang paling berbahaya, dan yang paling berbahaya nanti sudah kufur munafik nih. Yang repot tuh itu tuh. Ya, yang repot tuh itu sudah kufur apa? Munafik. Nah, maka dihadirkan yang paling bahaya dulu untuk memberikan kesan kepada kita bahwa hati-hati dengan perilaku ini, karena dampaknya selain membahayakan kepada pribadi juga bisa melahirkan dampak kehancuran yang tinggi bagi lingkungan sekitarannya. Damage-nya banyak. Lebih bahaya magnitudenya dibandingkan dengan gempa bumi misalnya yang kita rasakan kadang-kadang. Dan kita berlindung kepada Allah dari semua itu. Apa contohnya? Langsung keterapannya. Jadi nanti ada iman plus takwa. Ya kan? Ada yang mengaku beriman tapi plus kufur dalam arti perilaku bukan akidah. Ada nanti iman plus mengaku iman muslim tapi munafik. Jelas ya? Nanti ada perpaduannya di situ. Ya, ada yang mengaku beriman tapi menyoal agamanya sendiri ada. Ya, ada yang mengaku beriman tapi menjelek-jelekan agamanya sendiri ada. Nah, itu artinya mengaku muslim, mengaku beriman plus nifak. Ya, ada yang mengaku beriman tapi enggak sholat. Ada yang mengaku beriman tapi enggak puasa. Nah, itu artinya muslim, mengaku muslim plus kufur. Kufur dalam perilaku bukan akidah. Jelas ya?
Nah, yang kufur akidah juga sama. Nanti ada yang kufur munafik, ada. Ya, sudah kufur munafik misalnya, ada. Di antaranya apa contohnya? Kita ambil tariknya nggak terlalu jauh, ya nanti di era Nabi Muhammad SAW yang menariknya genealogi ini terwariskan nanti generasi-generasi sebelumnya. Jadi turunan dari generasi sebelumnya masih ditemukan di era Nabi. Biasanya kalau nggak diungkap siapa pelakunya, kapan kejadiannya, itu peringatan dari Al-Quran bahwa di setiap masa itu potensial terwariskan. Nah itulah indahnya di Al-Quran, nggak ditemukan di kitab lain karena ini firman Allah. Firman Allah. Makanya nanti kalau kita misal sedang berinteraksi dengan golongan-golongan dimaksud, mesti waspada. Ya, bukan bersikap yang tidak baik. Ingat, tidak ada ajaran untuk misalnya menghancurkan, menyakiti, berbuat curang, nggak ada. Ya, termasuk kepada non-muslim. Berdagang mungkin dengan non-muslim nggak boleh curang. Ya, jangan Anda simpulkan, mumpung kafir saya tipu aja, nggak boleh. Ya haram hukumnya. Nggak boleh, haram. Ya, itu netral karena muamalah itu netral, bahkan berdosa. Cuma nanti ada karakteristik yang penting kita garis bawahi. Bahkan kadang-kadang nggak garis bawah, garis atas kotak gitu, itu penting juga. Ya, karena saking bahayanya. Nah, kita ke ayat 26. Ada di antara golongan Yahudi. Saya katakan di antara supaya tidak mengeneralisir. Ya, nggak ta'mim, karena nanti nggak semua seperti itu. Yang mewarisi genealogi suka menyoal. Ya, nanti ada yang suka menyoal, ada yang terlibat nanti di monopoli ekonomi, ada monopoli politik, ada yang memang senangnya menumpahkan darah. Dan itu terwariskan. Ya. Nah yang ini yang suka menyoal. Jadi apa aja yang turun di nabinya, itu disoal. Baik itu persoalannya langsung kepada Tuhan, ya, kepada Allah, langsung seketika, atau kadang mengolok-olok nabinya, atau kadang mengolok-olok umatnya. Itu sudah terbawa dari zaman dulu. Contoh, kita ambil supaya nggak terlalu jauh di masa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu setelah diizinkan oleh Allah membawa umat beliau, kaumnya, dengan membebaskan diri mereka dari kejaran Fir'aun, ini tenggelamkan Fir'aun kemudian, maka oleh Allah diberi petunjuk datangi tempat ini supaya menyatu dengan penduduknya, mendapatkan ketentraman, kedamaian, tinggal di situ. Nanti nggak banyak terganggu lagi di wilayah Palestina sekarang, ya. Dibawa untuk berbaur, ingat ya, menaklukkan ke situ yang jahat-jahatnya, ya karena ada juga yang jahat-jahatnya di situ, yang suka tindakannya keras, kasar, taklukkan dulu itu tuh, ya. Nanti ketika ditaklukkan bisa berbaur ke situ, menyatu, ya, kemudian bisa berkehidupan dengan baik dan sebagainya, damai dan sebagainya. Maka dijanjikan oleh Allah, kalau Anda bisa ke situ mengikuti perintah Allah, berbaur di situ, menepikan yang jeleknya dulu, yang kasarnya dulu, yang premanismenya dulu, ya hilang ini, Anda tinggal masuk aja ke situ, dikalahkan langsung oleh Allah tuh, yang jelek-jeleknya. Masya Allah, di mana ada jaminan begitu ya? Enak banget tuh. Ya Rasulullah perang Badar kan bertempur dulu, perang Uhud bertempur dulu, baru menang kan? Ini tinggal masuk situ langsung menang. Ya, tinggal masuk langsung menang. Lalu setelah menang, yang jeleknya keluar, berbaur dengan yang baik, dan di situ dijamin nggak akan diganggu, dijamin nggak akan diperbudak dan sebagainya. Ya, makanya ketika Allah janjikan, maka diklaim sebagai tanah yang dijanjikan. Ya kan? Tapi perjanjian itu maksudnya apa? Untuk berkehidupan dengan damai, tentram, menyatu di situ. Yang jelek keluar, yang baiknya tinggal. Dengan syarat apa? Ikuti perintah Allah, masuk ke situ, maka diberikan jaminan. Tapi apa yang terjadi? Ini belum kering tapak kakinya dari pembebasan kejaran Firaun itu. Begitu kemudian diselamatkan, Musanya pergi mendapatkan wahyu 40 hari, sudah bikin patung sendiri. Selesai kasus itu, ayo berangkat, pergi, dihukum nih semua yang berbuat musyrik. Sudah, nanti ada Al-Baqarah di ayat yang ke-54. Ya, semua meninggal, yang berbuat musyrik itu, sisanya pergi, ikut Nabi Musa alaihissalam. Tinggal berangkat aja sebetulnya, nyampe situ tenang hidup, nyaman. Tapi apa yang terjadi? Quran surah ke-5 buka, ayat 24. Paling kiri sebelah atas. Ya. Perintah Allah sederhana. Anda masuk ke situ, maka yang tadi yang besar-besar, yang jahat-jahat, ya, yang keras-keras itu akan ditaklukkan, keluar, Anda hidup di situ dengan tenang, nyaman. Tapi kalimatnya lihat ujung ayatnya. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Musa, gini aja deh. Kamu aja sama Tuhan kamu masuk sana perang dulu. Ntar kalau udah menang kasih tahu kita. Kita baru masuk situ katanya. Kebayang nggak? Halo, bayang nggak? Jadi diberikan jaminan oleh Allah, Tuhannya diolok-olok plus nabinya. Ya, kamu masuk aja Musa dengan umatmu ke situ. Nanti kalau diganggu, yang ganggu itu ya sudah akan dikalahkan secara langsung, tinggal masuk berbaur, nyaman di situ.
Ah Musa, kamu aja deh sama Tuhanmu yang ke sana, perang dulu, ntar kalau menang kasih tahu kita kan. Coba Anda bayangkan. Jadi genealogi untuk mengolok-ngoloknya, genealogi untuk menyoal ketentuan wahyu, ketentuan dari Nabi, bahkan nanti berakhir di pembunuhan para Nabi dan sebagainya, itu sudah terwariskan di sebagian kalangan Yahudi. Paham sampai sini? Oke, kita ambil contoh lagi. Langsung kalau ke era Nabi Isa jelas, sampai Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar, mau dieksekusi dan sebagainya. Puncaknya di era Nabi Muhammad SAW, genealogi itu masih terwariskan. Yang Nabi diberikan mukjizat dengan unta betina, siapa namanya? Nabi Saleh. Bukankah akhirnya dieksekusi beliau? Ya, sama juga anak-anak kalangan-kalangan seperti itu. Jadi terus ke bawah itu, ngalir ke bawah sampai ke era Nabi Muhammad SAW. Nah, genetika itu masih mengalir, masih ada sifat-sifat untuk menyoal nilai-nilai kebaikan yang dibawa oleh para nabi, plus termasuk wahyu yang dibawa oleh nabi sebagai pedoman dalam berkehidupan. Kita langsung praktekkan ke ayat ini. Ketika turun ayat tentang Al-Ankabut, laba-laba, lalat, sebagai perumpamaan kiasan yang indah dari Allah tentang bagaimana perilaku orang yang menyimpang dari petunjuk Allah. Misalnya tentang lalat di Quran surah ke-22 ayat 73, Al-Hajj ayat 73. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Ada ayatnya? Kemudian yang tentang Al-Ankabut, laba-laba, Quran surah 29 ayat 41. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Ya, ada ayatnya? Baik, pelan-pelan. Lalu mereka mengonfirmasi pada Rasulullah dengan mengolok-olok. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kama qalu amma yastahyi rabbuka bidzubabi wal ankabuti wal ba'ud. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa enggak merasa malu Tuhanmu itu bikin perumpamaan kok sama lalat? Bikin perumpamaan kok sama laba-laba, sama rumah laba-laba, sama sarangnya. Bikin perumpamaan kok sama nyamuk katanya. Amma yastahyi rabbuka. Jadi sifat ngolok-ngolok itu muncul untuk menyoal contoh-contoh yang dibawa oleh Al-Quran dengan menggunakan contoh hewan-hewan yang kecil. Maka turunlah ayat ini untuk menerangkan kebiasaan mereka dalam mengolok-olok dalam berkehidupan, plus menjawab bagaimana Allah membuat satu perumpamaan dengan hikmah di semua apa yang Allah turunkan melalui Rasulullah SAW. Jadi yang ingin saya katakan, satu, ayat ini ketika diturunkan ingin mengingatkan kita, hati-hati. Kalau Anda berinteraksi dalam konteks misalnya, maaf, perdagangan, ada yang bisnis, konteks sosial bergaul, kan ada yang sekolah misalnya ya, di luar negeri yang di dalamnya ada Yahudinya, misalnya di Amerika, di Inggris dan sebagainya, nggak semua Yahudi demikian. Ya. Kemudian ada yang berbisnis, berpartner misalnya dengan itu semua, maka hati-hati dengan potensi-potensi yang kalau Anda gali di Al-Quran akan terungkap itu semua. Jelas? Ada sebagian, tapi dasarnya sama, merasa tinggi dibanding yang lain. Itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Kalau merasa tingginya diarahkan ke yang positif, dia pintar, saya harus lebih pintar. Ya, dia hafal Quran, saya pun harus hafal. Dia IPK 4, saya 4,5 kalau ada. Ya kan? Nah, pokoknya itu positif. Tapi yang jadi bahaya adalah nggak boleh ada yang pintar selain saya. Nggak boleh ada yang dominan selain saya. Nggak boleh ada yang menguasai selain saya, itu yang bahaya. Ya, maka kalau itu sudah muncul dalam berkehidupan, maka apapun perilaku yang ditampilkan pasti dampaknya akan negatif dan kadang-kadang menghancurkan sifatnya. Ya, jadi sebetulnya agak tinggi materinya, tapi saya mau ingatkan ya, tapi bukan di kalangan jemaah umum sebetulnya. Ini lebih dalam konteks bernegara, ya, di geopolitik, geostrategis, geoekonomi. Misalnya geopolitik gini, ini menarik sebetulnya, tapi ini pelajaran agak dalam, agak tinggi, ya Anda silahkan fokus saja, kalau paham alhamdulillah, kalau tidak usahakan paham gitu ya. Gini, saya contohkan begini, kalau kita coba rajin baca ya, buka wawasan sedikit. Waktu G20 di Bali itu G20, tiba-tiba ada kejadian besar yang menjadikan beberapa negara, khususnya NATO itu kumpul, rapat mendadak. Karena ada rudal yang masuk ke wilayah Polandia. Tahu nggak itu? Pokoknya tahu aja dulu ya, tahu aja dulu. Problemnya Polandia itu masuk dalam NATO, dalam kumpulan NATO. Dan di NATO itu ada artikel kelima yang mengatakan kalau satu negara diserang, maka yang lain akan membantu. Ya, singkatnya menyerang, yang menyerang itu. Semua saling membantu, artikelnya begitu. Jadi begitu yang satu diserang, yang lain akan ikut. Anda bisa terbayang nggak? Rudal yang datang itu masuk ke Polandia dan diklaim kemudian oleh Presiden Ukraina pada saat itu ya sebagai rudal yang datang dari Rusia. Rapat mendadak.
Tapi setelah dicek, setelah dilihat, ternyata rudalnya tidak datang dari Rusia, tapi dari Ukraina itu sendiri. Kebayang nggak? Kalau kemudian itu masuk jadi dan dirapatkan di Bali, boom, yang sukses G20-nya, sudah tentram, sudah bagus, sudah senyum-senyum, tiba-tiba rapat mendadak, dan itu terjadi, artikel kelima itu dijadikan, maka boleh jadi membuka pintu gerbang perang dunia yang ketiga. Bisa datang, saling pakai nuklir, saling serang, dan sebagainya. Tapi terbuka kemudian, ya itu asalnya dari mana? Dari Ukraina itu sendiri. Datangnya kemana? Ke Polandia. Jadi Anda bisa bayangkan, momen G20 yang menghimpun para pemimpin dunia, termanfaatkan untuk satu hoax yang dibuat secara global, dan yang bikin sosok tertinggi di pemerintahannya, dan itu bisa menciptakan perang yang sangat dahsyat dan menghancurkan. Kalau Anda lari genealoginya, perhatikan. Siapa tokohnya? Siapa pemimpinnya? Ternyata genealoginya sampai ke situ juga. Kalau Anda cek sekarang misalnya, yang bersangkutan itu, kan asalnya dari Yahudi juga. Dan saat menjadi pelawak sebelum jadi presiden, itu kebanyakan kan di Rusia aktivitasnya, bukan di Ukraina. Ya, jadi ketika sampai ke sana, ini geopolitik ya, harus paham tentang yang begini, sehingga Anda paham bahwa Quran itu benar gitu. Ya, saya mau sampaikan bahwa perjalanan itu nyata gitu, wujudnya nyata. Maka Anda nanti yang bertugas di pemerintahan, bertugas di mana, mesti paham yang seperti ini. Sehingga ketika belajar menerapkan sila pertama Pancasila, dalami itu Qurannya, dalami sejarahnya, kita mesti mengerti, oh ini bergaul dengan ini seperti ini, bergaul dengan ini begini. Menempatkan netral non-blok itu seperti ini. Tidak kita menyakiti, tapi memberikan solusi. Tapi seperti ini harus ada solusi. Dan ini kalau terjadi satu hal yang sangat luar biasa itu, ya sangat luar biasa. Nah ini salah satu yang mungkin luput dalam pandangan dunia, tidak banyak dibincangkan, tapi terjadi di masa kini. Ini yang saya maksudkan. Paham nggak ya? Ya, kurang lebih begitu ya. Ya mudah-mudahan ini cuma kajian umum ya, tapi silahkan diriset nanti kebenaran dan penelusurannya. Ini saya ingin tunjukkan bahwa ada nanti kalau kita ngaji Quran, ayat-ayat Quran yang spesifik menjelaskan, nih kaum ini karakternya begini. Kalau Anda bergaul ke situ, maka caranya seperti ini yang elegan. Tidak menyakiti, tidak membuka pertentangan, menampilkan yang sesuatu yang objektif, yang baik. Tapi kalau Anda mendapatkan begini, responnya seperti ini. Jelas ya? Ya, yang pertama yang dibuka oleh Quran, salah satunya apa? Salah satunya ini. Jadi ada karakteristik yang senang mengolok-olok. Jadi kalau nanti Anda mendapatkan dalam kehidupan orang yang mengolok-olok misalnya ajaran sendiri tentang wahyu dan sebagainya, nggak akan jauh genealoginya pasti ke situ. Ya, termasuk orang Islam yang munafik. Orang Islam misalnya mengaku Muslim tapi sering menyoal, bikin kontroversi, bikin hoax, bikin macam-macam. Ya, ini saudara kita yang Kristen mau merayakan Natal, misalnya kan kita saling menghormati. Saling menghormatinya dengan tidak mengganggu, membiarkan, memberikan ketenangan, silahkan, tapi nggak perlu ikut-ikutan. Ya, dan tidak perlu diprovokasi, ada yang pakai, ada yang menyampaikan ini itu dan sebagainya, lalu mencela saudaranya sendiri, itu nggak boleh. Ya, nah kalau ada timbul misalnya olok-olok dan sebagainya ke agamanya sendiri atau mencoba memprovokasi dan sebagainya, itu nggak akan jauh, genealoginya pasti tersambung ke ayat ini. Hakul yakin, silahkan cek. Siapapun yang mencoba mengolok-olok agamanya sendiri dari kalangan Muslim, terkontaminasi penyakit nifak dan dia munafik misalnya, mengolok-olok itu silahkan cek. Pasti ada pergaulan dia yang tersambung ke situ nasabnya. Karena nggak akan jauh. Tidak pernah terdapat dalam sejarah yang mengolok-olok wahyu ketentuan dengan tujuan kemudian untuk memprovokasi dan melahirkan polarisasi atau perpecahan kecuali genealogi yang tersambung ke sini. Politik tadi sudah. Di spiritual ini, di ekonomi. Siapa yang menggoncang krisis di tahun 97-98? Ya sama. Dolarnya ditarik, George Soros tarik kemudian bergerak kemudian nilainya, kelangkaan terjadi, jadi krisis. Ya, bukankah sama juga pemikirannya? Tapi memang dalam kacamata ekonomi kita dicambuk supaya kita berjuang. Ya, kita tingkatkan kepintarannya, tingkatkan kekuatannya, tapi sisi lain itu diperkenalkan karakter demikian. Ini di ekonomi ingin selalu unggul, di politik ingin selalu unggul, di militer ingin unggul. Ingin unggul itu bagus, tapi itu feedbacknya ke kita, mencambuk kita untuk menjadi lebih kuat. Ya, Anda kalau mau menghadapi skala global mesti tangguh. Ya, nggak cukup kita dengan belajar dapat nilai ijazah selesai pulang, tidak. Pelajari, pahami, makmurkan negerinya, perkuat dan seterusnya. Itu gambarannya. Nah sekarang dalam konteks keimanan, dalam konteks spiritualitas, maka akan ditemukan dalam keseharian kita. Di antara karakteristik manusia, ada yang suka menyoal tuntunan wahyu, menyoal Qur'annya, menyoal hadisnya, menyoal nabinya. Sekarang pertanyaan besarnya, saya tanya sedikit saja yang memahamkan kita mudah untuk mengerti. Ada nggak sekarang orang Islam yang suka nyoal Qur'annya? Ada yang suka nyoal hadisnya? Ada yang suka nyoal nabinya? Ada. Anda kalau mau teliti dari mana nasabnya, nggak akan jauh-jauh, pasti tersambungnya ke situ juga. Silahkan cek. Ya, kalau Anda lihat cara dia belajarnya, Anda akan temukan. Oh ini di sekolah orientalis nih, pendidiknya si fulan. Nggak akan jauh, orientalis harinya kemana? Ke sini juga nasabnya. Kalau Anda runtutkan, akhirnya ke sini.
Kalau menemukan yang seperti itu, bagaimana cara menjawabnya secara elegan? Ini maksudnya. Jelas ya? Jadi bukan berarti dia datang dengan logika, Anda datang dengan pedang. Salah. Nggak nyambung. Ya logika dijawab dengan logika lagi. Ya kalimat dijawab dengan kalimat lagi. Pertanyaan dijawab dengan jawaban-jawaban yang mencerdaskan. Nah ini maksudnya ketika datang seseorang mengolok-ngolok isi Al-Quran atau mengolok-ngolok tuntunan yang benar, maka dijawablah secara elegan sesuai dengan apa yang ia bawa. Paham sampai sini? Oke, satu. Jadi saya ingin katakan kalau ada fenomena kekinian menyoal tentang keislaman itu nggak usah aneh. Jelas ya? Nah, ini kalau ada yang menyoal macam-macam nggak usah banyak dikomen. Cukup disampaikan kalimat benar Al-Quran yang disampaikan oleh Allah. Gitu aja. Ya, atau misalnya tulis Anda adalah pembuktian terbaik dari firman Allah di Quran surat sekian ayat sekian. Ya, itu aja nggak usah capek debat, capek ini itu ngapain buang-buang energi. Ya, itu ada di Quran surah ke-4 ayat 140. Ya, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha aw yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Kalau Anda mendengar ada orang-orang yang sengaja mengingkari atau bahkan mengolok-olok ayat-ayat Allah, ya atau menyoalnya dan seterusnya, maka jangan banyak mengeluarkan energi untuk sekedar mencelanya atau menyertai mereka. Cukup tinggalkan, diamkan sampai dia sadar bahwa itu keliru. Jelas ya? Oke. Apa di antaranya? Kata mereka, "Amma yastahi rabbuka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Anil ba'udi wa dhubabi wal ankabut. Apa enggak merasa malu Tuhanmu buat perumpamaan seperti lalat? Apa sih mesti lalat? Kenapa sih mesti nyamuk? Kenapa sih mesti ankabut? Ya, laba-laba, sarangnya dan sebagainya. Maka turunlah ayat ini dengan mengambil lafaz yang sama dengan kalimat mereka tapi menggunakan pendekatan balaghah. Innallaha la yastahyi. Allah tidak akan pernah merasa malu. Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu sekalian, kalau ada satu sifat yang dimiliki oleh manusia, kemudian lafadznya juga disertakan kepada Allah, maka jangan disamakan sifatnya. Contoh begini, Allah mendengar? Allah mendengar tidak? Mendengar. Manusia mendengar? Walaupun kata mendengar itu disematkan pada Allah, pada manusia, tapi jangan disamakan pendengaran Allah dengan pendengaran manusia. Karena kaidahnya jelas, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Jadi jangan disamakan. Jelas? Baik. Termasuk di sini. Manusia punya rasa malu? Hah? Manusia punya rasa malu? Di sini disebutkan Allah tidak akan pernah merasa malu. Yang dimaksudkan malu di sini bukan sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia. Bukan ada kelemahan sehingga tak mampu mengerjakan sesuatu, bukan. Ya, karena itu para ulama menerjemahkan, menafsirkan kalimat la yastahyi di sini maksudnya la yatrukul mathala abatha. Innallaha la yatrukul mathala abasa. Sungguh aku tegaskan kata Allah, Allah itu, aku itu enggak akan mungkin membuat perumpamaan walaupun kecil kecuali ada hikmah di dalamnya. Jelas? Itu maksudnya. Jadi kata yastahyi di sini maksudnya bukan malu seperti rasa manusia. Yang dimaksudkan adalah aku tidak akan pernah membuat satu permisalan sekecil apapun walaupun seperti nyamuk kecuali ada hikmah di dalamnya. Paham? Tapi diambil kalimat yastahyi untuk menyindir orang-orang Yahudi yang pada saat itu menyindir wahyu. Mereka mengatakan kalimat yastahyi dibalas oleh Allah dengan kalimat yastahyi, tapi maknanya beda. Jelas? Baik, seperti begini kita contohkan. Walaysa kamitslihi syai'. Ada orang mengatakan misalnya, Ustadz Adi itu sedikit malunya, tapi kadang-kadang dia nggak punya malu. Kan? Ustadz Adi itu kadang-kadang nggak punya malu. Lalu saya jawab, memang saya nggak punya malu untuk menegakkan kebenaran di hadapan Anda. Maka saya kutip kalimat gak punya malu itu untuk menekankan makna yang kedua yang lebih dalam dari apa yang saya sampaikan. Jelas maksudnya? Maka kalimat penanya dengan kalimat jawaban sama tidak? Lafadznya sama tapi maknanya beda. Maka ketika mereka mengatakan amma yastahi rabbuka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'anil ba'udi wadh-dhubabi wal ankabut, maka Allah jawab innallaha la yastahyi. Tapi maknanya beda dengan yang mereka maksudkan. Jelas? Apa yang aku buat itu tidak akan pernah terjadi sekecil apapun seperti nyamuk, tapi di belakang itu semua ada hikmah yang tidak pernah engkau bisa hadirkan itu dalam kehidupan. Paham di sini? Oke, satu. Yang kedua, apa itu nyamuk? Hah? Oh, wanciptaan Allah. Iya, saya tahu itu. Baik, nyamuk kerjanya apa?
Ngoeng, 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 ngoeng. Sedot kan? Darah. Baik. Kalau darahnya sudah penuh bagaimana? Hah? Mati. Mati kan? Baik. Mati ya? Jadi cuman kerja, kumpulin, mati aja. Kan? Hah? Nah, maka Allah jawab melalui nyamuk untuk menyindir dengan sangat tajam. Hewan yang kecil tapi menunjukkan perilaku mereka. Kerjaan cuman seperti kalian ini, nyedot, nyedot, nyedot harta orang, udah itu mati aja. Itu maksudnya. Hah? Kalian hanya menyindir Nabi kalian. Kalian mengolok-olok ayat yang dibawa Nabi untuk memberikan petunjuk kepada kalian. Kerja kalian tiap waktu, pagi, siang, sore, sampai malam, sampai begadang, cuman pergi nyedot sana sini, bikin keburukan, jadi rentenir, mati. Persis kayak nyamuk kata Allah tuh. Paham nggak? Nah, itu bagian yang pertama. Jadi ada orang yang hidupnya, orang yang suka mengolok-ngolok. Orang yang kehidupannya hanya mencari kehidupan dunia saja. Sampai dia meninggal, diibaratkan oleh Allah seperti nyamuk. Paham? Ini nanti kalau ada yang suka mengolok-olok, bikin konten apa ya, kasih aja gambar nyamuk, tek gitu. Quran surah kedua ayat 26. Paham? Ya, kerjaan cuma nusukin orang, mati aja gitu. Jelas ya? Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi yang kita dapatkan di sini yang pertama bahwa semua apa yang Allah contohkan itu pasti ada hikmahnya. Yuk kita turunkan pelajarannya satu-satu. Kita agak dalam ya materinya, kita pelan-pelan. Bismillah. Ini boleh saya hapus dulu ya? Ya, tinggal bilang boleh kan gampang, boleh. Insya Allah. Wah ini materi penting nggak bisa dihapus nih. Materinya penting nggak bisa dihapus. Perhatikan sini. Quran surah kedua ayat 26. Satu. Ini poinnya. Satu, ada pelajaran sosial di dalamnya. Pelajaran yang pertama, jangan sampai menjalani kehidupan yang sia-sia di muka bumi ini yang dicontohkan oleh Allah seperti kehidupan nyamuk. Jelas? Hanya pergi, menyedot, ngambil darah, setelah itu mati, selesai. Jadi ada orang yang kerjaannya bekerja siang malam cuma cari makan, keluar, kumpul-kumpul, meninggal, selesai. Paham? Satu, kehidupan manusia harus punya nilai lebih, bahkan lebih mulia, lebih baik dibandingkan dengan hewan. Itu poinnya. Ini yang pertama. Jadi apa yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia mesti punya bekal. Satu, yang menyukseskan kehidupan dunia itu sendiri dan terbawa sampai dengan ke akhirat. Dua, ada tantangan dalam berislam. Kalau saya katakan berislam, artinya menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan. Jadi berislam itu bukan sekedar sholat, bukan sekedar puasa, berzakat, tidak. Berislam itu kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Arti kafah itu begini, menerapkan sesuai kemampuan apa yang bisa kita kerjakan. Cara memandang harus berislam. Karena itu ada tuntunan memandang dalam Islam. Cara mendengar harus islami. Karena itu dilarang kita mendengar sesuatu yang tidak bermanfaat. Cara bertutur sampai cara berjalan, sampai ke ujung kaki. Itu berislam namanya. Maka, kita turunkan sekali lagi, ayat ini memberikan juga gambaran kepada kita bahwa dalam konteks berkehidupan, kita dituntun oleh Al-Quran untuk mempraktekkan nilai-nilai keislaman secara total. Dalam menerapkan nilai keislaman itu akan selalu dihadapkan pada tantangan-tantangan yang menguji kita apakah benar serius menerapkan itu atau tidak. Dan itu normal. Setiap apa yang akan kita kerjakan pasti akan berhadapan dengan tantangan. Anda kesini nggak mungkin tiba-tiba mulus. Tantangan pertama harus menyiapkan energinya, waktunya, uangnya di jalan, transportasinya. Kadang di jalan sudah mau keluar hujan, jadi berangkat atau tidak. Itu tantangan biasa. Ya karena itu di bab usaha, kan usaha itu diterjemahkan di fisika kan dengan gaya. Ya begitu ada gaya kan, gayanya keluar apakah F1 atau F2, gaya tarik atau gaya dorong, gaya gerak ataukah nanti magnetik, kinetik atau yang lainnya atau gravitasi, tetap kan ada tantangan kan, hukum Pascalnya. Masih ingat gak rumusnya? F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Ini hukum Pascalnya. Ya, selalu saya bawakan ke nuansa akhlak ya, orang yang banyak gaya akan banyak tekanan gitu kan. Nah, tapi gaya ini kan turunan daripada usaha. Ya. Ketika kegiatan itu dilakukan kan dalam fisika begitu. Jadi fisika itu asik, enak, mendekatkan kita kepada Allah. Karena untuk membaca fenomena alam itu dalam bentuk sains itu fisika bidangnya.
Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana misalnya hujan turun, menghitung bagaimana planet dan sebagainya, ayatnya banyak di Quran, ciptaan Allahnya ada. Tapi mendefinisikan itu dalam bentuk pengetahuan sehingga menemukan kebesaran Allah, ilmunya fisika. Jadi kalau orang belajar fisika sampai jadi pakar di bidangnya belum kenal Allah, itu keterlaluan. Catat kalimat saya ini, boleh diviralkan. Apalagi sudah jadi pakar fisika, anti Allah, itu konslet. Justru fisika itu dihadirkan untuk membaca fenomena yang Allah hadirkan untuk mengenal Allah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kata Allah, saya akan tampakkan ya semua yang di langit, di bumi, bahkan pada dirimu bisa dianalisis, bisa dikaji, bisa dihitung. Supaya dengan itu kamu kenal bahwa yang di Quran itu benar semua. Kamu kenal dengan Allah. Ini Anda sampai bisa ngitung, nurunkan rumus tapi nggak kenal Allah. Untuk apa Anda belajar? Ya, jadi semua yang kita hitung dari materi ini kan untuk menunjukkan kebenaran nyata dalam fenomena kehidupan. Fenomena kehidupan itu ada yang ngatur. Jadi kalau Anda sudah pintar sampai bisa ngitung, sampai dirinci satuan terkecilnya, tapi nggak kenal siapa yang ciptakan, sama aja bodoh. Kan tujuan akhirnya nggak tercapai kan? Halo? Kenapa begini? Ini kan? Kenapa jadi kesini ya? Nyambung sini. Nah, ini akan selalu ada tekanan, jadi tantangan. Di antaranya apa? Boleh jadi Anda temukan di sekian banyak pergaulan kita yang Allah tetapkan untuk menguji kesungguhan kita, baik dalam konteks keimanan kepada ayat atau hadis atau dalam mempraktekkan tuntunan Islam dalam berkehidupan. Contoh gampangnya, akhwat perempuan yang belum berjilbab, tiba-tiba dia berjilbab, datang seorang mengatakan, "Duh, soleha." Wah, sekarang sudah lain ya. Ya, sudah ada penutup di kepalanya. Nah, tafsirkan itu bukan untuk mengolok-olok atau mencela Anda. Tapi kalimat itu dititipkan oleh Allah di lisan orang itu untuk menguatkan tekad Anda dalam berjilbab. Itu caranya. Karena tantangan itu pasti akan didapatkan. Anda nggak pakai jilbab pun disoal juga, pakai jilbab disoal juga. Di manusia itu nggak akan bebas dari pemikiran. Jadi kalau ada orang menyoal Anda, apalagi mencela, mencaci, itu sudah biasa. Karena hukumnya begitu, Anda orang baik dicela oleh yang tidak baik. Anda orang tidak baik dicela oleh orang baik. Tinggal ketika Anda mendapatkan celaan, tinggal lihat aja orang itu baik atau tidak. Allah dicela sama orang kafir, malaikat dicela, Rasul dicela, Nabi dicela, sahabat dicela, tabiin dicela, ulama dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, ya, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabiin bukan, ulama jauh. Siapa pengen dicela? Anda siapa? Tapi kalau kita mendapatkan celaan misalnya, posisikan kalau ingin nyaman, posisikan itu sebagai pembuktian kebenaran firman Allah yang menguji kesungguhan kita dalam menerjemahkan Islam dalam kehidupan. Paham? Baik. Anda jarang ke masjid, tiba kemudian Anda pengen ke masjid yuk. Udah soleh, saya tetap Kevin, kan? Bukan soleh, tapi hanya ingin menjaga supaya wafat dalam keadaan sedang menunaikan sholat. Luar biasa nih gitu, ahli surga kayaknya. Bukan, belum tentu. Itu kan karena rahmat Allah, tapi mencoba menjadi lebih baik. Paham? Ya. Gak usah marah. Soleh, masih awe. Itu. Ada tantangan. Jelas? Ini mahal, ini jarang dikaji nih. Ya, jadi tahunya cuma ini tidak nyamuk, tidak malu, ini bukan. Jadi ada tahapan-tahapan untuk sampai ke sini. Kemudian yang ketiga, setiap contoh atau perumpamaan yang dihadirkan dalam Al-Quran pasti mengandung hikmah sebagai pedoman dalam berkehidupan. Apapun itu. Jadi Anda mau dapatkan versi hewan misalnya, contoh berupa hewan, atau manusia, atau keadaan. Itu pasti ada petunjuk yang terkait dengan kehidupan kita, tinggal pintar-pintarnya kita melihat, kita ada di posisi apa untuk mengambil contoh perumpamaan itu. Kita ambil misalnya beberapa. 1. Sakit. Tadi saya ungkapkan. Dari sakit ringan sampai yang paling berat. Kita temukan misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Quran surah ke-26 ayat 80. Ini zikirnya Nabi Ibrahim ketika mengatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sedang merasakan sakit, saya yakin pasti Allah sembuhkan. Ini kalimat ringan tapi secara psikologi itu tajam dan itu mempercepat penyembuhan. Jadi kalau Anda sedang merasakan sakit, maka dipakai ini zikirnya Nabi Ibrahim untuk menguatkan pada diri kita, seberat apapun penyakitnya jangan pesimis.
Ya, karena Nabi pun mengatakan setiap penyakit itu pasti ada obatnya kecuali kematian. Maka kalau diuji dengan penyakit apapun, hal pertama yang disampaikan, dikuatkan dalam diri kita, katakan Allah pasti sembuhkan. Allah pasti sembuhkan. Nah, energi yang kita hasilkan lewat kata-kata itu, yang kita kuatkan pada diri kita, itu akan merangsang bagian tubuh kita untuk mempercepat penyembuhan. Ya, yang nggak bisa kita cegah itu kematian. Ya, karena maut itu nggak akan pilih-pilih, dia nggak akan lihat. Sakitnya parah misalnya, belum tentu. Belum tentu. Ya, Anda boleh katakan ini sudah sepuh, kayaknya udah bau tanah nih, gitu kan? Tapi kata maut, dia jawab kata maut, kamu yang bau kuburan, ya kan? Jadi yang akan pilih, dia datang kepada yang sehat, dia datang kepada yang muda, sesuai dengan ajal. Quran surah ke-7 ayat 34, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tapi yang kita harus dapatkan adalah kalimat pertama, kalau sedang sakit diuji apapun, ya. Sakit gigi, sakit mata, sakit kepala, macam-macam. Tampilkan kalimat ini pada diri kita. Quran surah ke-26 ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bahasa kitanya, Allah pasti sembuhkan. Allah pasti sembuhkan. Harus ada keyakinan, optimisme dulu. Nanti dengan kalimat itu, keadaan diri kita itu secara kimiawi itu akan berproses. Muncul kekuatan, ya, muncul energi-energi yang positif. Itu membantu penyembuhan. Selain obat-obat yang mungkin ditampilkan oleh para dokter. Pasti ada ya gambaran itu. Karena kan ada di bab energi, kan ada energi listrik juga dalam diri kita itu. Ya, energi listrik itu tinggi. Nanti ada beberapa ayat juga yang atau hadis yang bisa kita terjemahkan. Ya, misal begini misalnya. Kalau dalam bab ada riba, ya ada riba, ada lagi bab misalnya sentuhan yang enggak secara langsung. Yang sentuhan langsung itu menggunakan lamasa, sentuhan tidak langsung menggunakan massa. Nah, ada sentuhan yang tidak langsung, enggak langsung dilakukan, tapi ada energi listrik terpancar di situ, sehingga memberikan sebuah getaran. Ya, kenapa pandangan itu masih dibatasi dalam kondisi tertentu? Ada lawan jenis saling berpandangan nih. Ya, saling merasakan misalnya. Ketika berpandangan ada kondisi tertentu yang ketika frekuensinya sama, ada rasa di situ, tek, ada getaran. Nah, itu dalam kondisi tertentu kalau bukan mahram dia palingkan tuh sebelum itu muncul supaya tidak terbawa pada suasana yang tidak baik. Ya, paham nggak sampai sini? Nah, ini bisa diterjemahkan secara fisika. Sama kayak begini. Nah, itu ada yang menguap tuh, ya. Nanti kalau frekuensinya sama di gelombang di bab gelombang itu, kalau frekuensinya sama bisa menguap sampingnya. Karena ketemu di satu frekuensi. Sama dengan yang ke toilet satu sampingnya bisa ke toilet. Sama. Nah, itu dalam konteks seperti ini ada kalimat-kalimat yang ditampilkan di Quran, baik ada penyakit fisik ataupun hal-hal yang melemahkan kepada diri ketika punya masalah. Misal ada persoalan kadang-kadang boleh lemah kan? Itu kata Quran, bangkitkan dirimu dengan mengatakan ini pasti selesai, pasti ada solusinya. Inna ma'al usri. Itu kalau dipakai kata-kata itu, ini pasti selesai, pasti ada solusinya, kamu bisa, kamu bisa. Itu lain nanti responnya pada tubuh kita dengan hanya meratapi diri. Kapan selesainya ya, kenapa harus aku? Terus dibikin status lagi yang paling menjengkelkannya itu, ya, dibikin status di Instagram, kapan selesainya ya Allah? Nggak jadi solusi. Nah, ini di Quran ayatnya banyak yang pakai Jepang, Korea. Dulu ada, waktu saya kecil itu ada acara Benteng Takeshi itu. Ya kan? Yang pakai apa namanya, tank-tankan ya, terus tembak-tembakan pakai air gitu kan. Saya suka lihat itu kadang-kadang, oh ini Benteng Takeshi ada begini. Tapi yang saya highlight itu, saya masih kecil tuh, saya highlight itu satu. Ketika dia mau masuk ke situ, so dikatakan tuh sama hostnya, katakan kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa gitu kan. Dan itu dipakai juga oleh Korea. Ketika Jepang bikin A, itu dari TK Korea dikatakan harus lebih unggul daripada Nihon. Ya, Jepang unggul, lebih unggul daripada Jepang. Jepang bikin Honda, mereka bikin Hyundai. Hyundai itu dibacanya Hyundai. Ya, jadi selalu begitu, dan itu terpacu. Nah, kita ayatnya punya itu. Sedang sakit, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Pegang yang sakitnya. Kuatkan, Allah pasti sembuhkan, Allah pasti sembuhkan. Ketika penyakitnya semakin parah, ada tentang kisah Nabi Ayub. Ada zikirnya di situ, persis semua ada. Zikirnya ada, jalan ikhtiarnya ada. Ada yang terkait dengan keturunan, ada kisah Nabi Zakaria. Tempatkan kisahnya, bagaimana caranya. Ada yang dalam kisah misalnya, mohon maaf, ya, konteks sosial, kemasyarakatan, atau dalam bisnis, ya, atau bahkan dalam misalnya ya pergaulan. Ya, ketika ada sesuatu yang sangat berbahaya, ada zikirnya juga seperti kasusnya Nabi Yunus alaihissalam. Ya, bahkan ujungnya kan disampaikan, wa kadzalika nunjil mu'minin, kalau ada orang beriman mengalami peristiwa yang serupa. Ya, dengan itu walaupun tidak sama masuk ke perut ikan paus, tapi sama-sama menggoncang jiwa. Ada ujian-ujian yang nggak harus masuk ke perut ikan paus, tapi menjadikan pandangan kita gelap. Dalam sehari, tiba-tiba aset perusahaan hilang semua. Kan gelap kan, walaupun nggak masuk ke perut ikan paus. Jalan linglung, padahal matahari terang gitu kan. Ya ada. Ya, wana jainahu minal ghammi, ada gham. Quran surah ke-21 itu, ayat 87 sampai 88.
Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba wa dhanna an lan naqdiru alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin fastajabna lahu. Tuh, fanajjaynahu minal ghamm. Padahal masuknya ke perut ikan paus, tapi ketika dibebaskan kata Allah, bukan saya keluarkan dari perut ikan paus, bukan. Saya keluarkan dari awan gelap yang menaungi. Jadi kadang ada peristiwa tertentu yang walau tidak masuk ke perut ikan paus, tapi rasanya gelap. Makan gak enak, jalan linglung, gak nyaman dan sebagainya, suasana terang tapi seperti gelap. Itu zikirnya. Itulah contoh. Ada yang kecil-kecil seperti semut tadi, seperti nyamuk tadi. Ada yang kisah tentang semut, ada yang kisah tentang unta. Unta itu dalam sekali. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa ibil di situ? Untanya Nabi Saleh kenapa naqah? Kenapa ada ayat hatta yalijal jamalu fi samil khiyat? Kenapa jamal di situ? Contoh lain, kenapa ada kalangan Yahudi tertentu yang dikutuknya jadi monyet? Kenapa enggak berpikir kita, kenapa enggak jadi misalnya tikus aja? Kenapa enggak ayam? Kenapa harus monyet? Riset. Saya pernah keluarkan hewan-hewan itu di Quran, nama-nama hewan. Kemudian dengan teman-teman, ya dari grup tafsir, termasuk di sini anak-anak itu, ya, bukan itu reporter itu, stop. Ke sini, ya. Jadi kita keluarkan namanya, kita datang ke kebun binatang, kita cek. Saya ambil contoh begini, saat saya di Tripoli, kita bawa teman-teman yang ngaji tafsir dengan kami itu, saya bawa ke kebun binatang. Ada kelompok monyet. Ya, memang paling gak enak ketika dipanggil itu kan. Unta, datang gajah, datang ya, Pak. Itu saya selalu sebut kelompok monyet gitu. Apa risetnya? Kesimpulannya nanti di Al-Baqarah ayat 65, kita kan baru 26 ya. Nanti begitu sampai 65, kita bisa mengerti kenapa yang disebutkan kunu qiradatan khasiin. Jadilah kera yang hina. Bapak Ibu sekalian, di kera itu ada karakteristik yang menarik. Tim ini jadi menguji pertama dengan melempar makanan. Lempar, kera itu ambil dengan yang kanan. Lempar lagi, ambil dengan yang kiri. Lempar lagi, ambil dengan kedua kakinya. Begini. Ya, kalau apa tuh bahasa Jepang dirau, ya, rau. Jadi saya ingat ada orang Sukabumi main ke Serang. Dia bawa rambutan banyak untuk saudaranya gitu kan. Begitu naik angkot yang biru itu di Serang, tiba-tiba jatuh rambutannya yang sekarang terbuka. Terus kata kondekturnya, rau katanya. Ya ulah kita manu abdi kata orang Sukabumi. Ya nggak paham ya nggak apa-apa, nggak ketawa juga ya. Jadi rau itu maksudnya ambil begini, diambil semuanya begini, rau gitu ya. Jadi begitu rambutannya ketawa dia. Dia begitu rambutannya tumpah, rau itu nama daerah di Serang. Rau padahal konektor itu mau mengatakan siapa yang mau kerau, rau dikira mau ngambil rambutannya. Rau itu mah ulah nu abdi katanya, jangan itu punya saya katanya. Jadi sama monyet itu diambil semua. Diambil semua begini, yang menarik begini. Begitu ada kera lain mau datang ke situ, dia perangi dengan kerasnya. Gak boleh. Tapi kalau dia bosan dengan wilayahnya, dia invasi tempat lain, dia keluarkan kera di situ, pindah dia kuasai itu. Jadi yang dia ambil, yang lain dia keluarkan, dia ambil punyanya itu. Mirip. Datang ke satu komunitas, ke satu bangsa, satu negeri, keluarkan orang di tempat itu, tuduh dengan tuduhan lain dan nikmati yang di dalamnya. Dia putar semua bagiannya. Kunu qiradatan khasiin. Itu karakter. Jadi ingin ditampilkan kepada kita, gak mungkin ada perumpamaan di Quran kecuali ada hikmah di dalamnya. Walaupun itu hanya nyamuk atau lebih kecil daripada itu. Jelas? Alhamdulillah. Baik. Ya, lanjut apa sudah selesai? Lanjut ya. Baik, kita batasi 15 menit lagi ya. Baik, karena saya mau ke Kalimantan. Nanti setelah ini sebentar jeda langsung ke bandara. Ya, insyaallah. Teruskan. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Ini yang paling penting untuk kita. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا. Adapun semua ketentuan ini, terutama bagian ketiga, contoh perumpamaan. Ini. Bagi semua kalangan beriman, karena ada kalimatnya menggunakan kata alladzina, disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup semua tanpa kecuali. Kalau kita merasa bagian dari kalimat itu, berarti sifat ayat ini berlaku untuk kita. Adapun bagi insan beriman yang sejati itu, orang beriman, faya'lamuna, maka mereka segera meyakini. Perhatikan. Di situ diterjemahkannya kalimat ya'lamun dengan meyakini. Jadi ilmunya dibimbing oleh imannya. Perhatikan baik-baik ya. Di orang beriman itu senantiasa mendahulukan imannya dalam setiap perkara. Walaupun nanti ilmunya karena tipis ilmu belum banyak,
sehingga belum mampu membantu logikanya untuk mencerna, dia dahulukan imannya. Iman dulu, yakin dulu, baru hikmah datang membantu akalnya untuk memahami itu. Karena ada beberapa peristiwa dalam kehidupan, kadang-kadang akalnya belum bisa nangkap. Tuh, akal belum nangkap. Bukan karena nggak masuk akal, karena akal itu tergantung suplai informasi yang masuk ke dalamnya. Kan awalnya data, ya kan? Diolah di akal ini, data ini menjadi informasi. Nanti diterjemahkan ini menjadi knowledge. Dari knowledge diterjemahkan ke bagian tubuh kita menjadi sikap. Dibimbing, ini yang harus kamu lakukan. Ya, nah kadang-kadang proses di akal ini, kalau informasinya datanya kurang lengkap, maka akal ini akan mempertanyakan, ini nggak masuk akal nih. Jadi kadang-kadang ada peristiwa yang bukan nggak masuk akal, akalnya belum dapat suplai ilmu yang jelas. Belum dapat informasi yang utuh sehingga belum bisa nangkap. Dulu zaman Nabi SAW berangkat dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nggak mungkin dilakukan kecuali berbulan-bulan. Minimal misalnya bisa 3 bulan. Karena belum pernah terbayangkan satu kendaraan dengan kecepatan yang sangat luar biasa, baik yang supersonik misalnya, atau ada kecepatan suara atau kecepatan cahaya, belum terbayangkan. Yang ada gambarannya hanya pakai unta atau pakai kuda, silahkan bergerak. Jadi nggak kebayang kalau ada orang yang berangkat misalnya, ya baru berangkat malam udah balik lagi. Akalnya belum nyampe. Maka dari itu mukjizat datang untuk menggugurkan ya konsep-konsep akal yang kadang-kadang merasa unggul, merasa hebat dengan akal itu. Maka terkadang datang dalam agama ketentuan yang ingin mengembalikan akal pada tempatnya. Karena namanya manusia pasti punya keterbatasan. Maaf, Anda punya mata. Terbatas tidak? Terbatas. Semakin jauh jarak pandangnya semakin tak terlihat. Anda punya telinga? Terbatas tidak? Di bawah 20 Hz, di atas 20 ribu Hz gak akan terdengar, ya kan? Mata Anda terbatas, telinga Anda terbatas. Anda punya akal? Punya. Jadi kalau mata terbatas, telinga terbatas, kenapa akal Anda nggak mau terbatas? Karena itu orang yang selalu hebat mengatakan akalnya luar biasa, logik dan sebagainya, kadang-kadang Allah datangkan sesuatu yang di luar kemampuan akalnya untuk menunjukkan kamu itu manusia yang terbatas. Maka saat akal tak mampu mencerna, gunakan iman untuk memahami itu semua. Maka ini yang dikatakan oleh Abu Bakar. Pada saat itu kelompok-kelompok Abu Jahal dan abu-abu yang lainnya, Abu Lahab, ya. Kenapa Anda tertawa? Ini kan menangkap ini sebagai peluang. Jadi kalau ada ayat, ada wahyu yang dialami oleh Nabi SAW langsung atau keterangan yang mereka duga ini nggak masuk akal karena kekurangan ilmu mereka langsung menyimpulkan ini sebagai peluru. Ya sama nanti. Kalau saya katakan, kalau tidak disebutkan kapan kejadian dan siapa tokoh sentralnya, itu akan terjadi di masa depan. Akan ada orang yang mencoba mengotak-atik isi Al-Quran dan menggunakan itu sebagai peluru untuk menyerang umat Islam sendiri. Atau setidaknya menggugurkan keyakinannya. Itu terjadi sampai sekarang. Ada yang mencoba mencari kelemahan Quran, ada yang mencoba mencari kelemahan hadis dan sebagainya, tapi nggak mampu sampai sekarang. Anehnya masih mencoba terus gitu. Ya nggak apa-apa lah gitu, mudah-mudahan dapat hidayah gitu kan. Nah, ini terjadi. Maka Abu Jahal, ini penting sekali. Jadi Abu Jahal itu waktu terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Ini rahasia. Dia langsung menangkap itu sebagai peluang untuk menjatuhkan Nabi. Ini yang saya tunggu. Ini yang saya tunggu. Tinggal satu orang lagi. Kalau satu orang ini menangkap logika ini dalam pandangan dia dengan baik, maka selesai dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kejar temui beliau yang mulia itu, sahabat Nabi yang paling dekat, Abu Quhafah, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar waktu itu radhiyallahu taala anhu, yang sekarang kediamannya ada di lokasi Hotel Hilton itu. Di kalau Grand Zamzam, kirinya ada jalan, depannya ada toilet, sampingnya ada kipas angin, yang kipas angin Parlemen Quraisy. Nah itu yang Hilton yang lama ya, bukan yang baru. Itu kalau Anda naik ke atas itu, naik tangga, kemudian ada eskalator sedikit, keluar kanan itu ada musola. Itu kediamannya rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebelah kirinya jualan sejadah murah memang di situ, tapi ke kanan lebih bagus. Itu Abu Bakar As-Siddiq di situ. Datang ke situ, dia menyampaikan, ayo sini katanya, ada sesuatu yang penting. Udah merasa menang tuh, tinggal satu orang ini. Orang udah kumpul-kumpul semua, tinggal satu orang ini. Bagaimana pendapatmu? Orang ini menunjuk pada Rasulullah mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini Muhammad mengatakan,
Dia tadi malam baru ke Masjidil Aqsa di Palestina. Balik lagi sekarang di sini. Itu pun Nabi itu diprovokasi dulu sama Abu Jahal ini. Abu Jahal itu rumahnya kalau Anda bisa gambarkan. Jadi kalau nanti Anda umrah atau haji, nanti bisa lewat situ tahu gitu letaknya. Jadi posisinya di sini nih. Ini tempat deklarasinya ini ada di Jabal Qubais. Jabal Qubais itu yang sekarang ada istana raja di atasnya. Jadi kalau di sini ada Grand Zamzam, di sini ada Sofwa, Hotel Sofwa yang lama. Nah, ini ada jalan, ini ada istana raja. Ini dulunya gua bukit namanya Jabal Qubais ini. Ya, kalau Anda ke sini nanti masuk pintu King Abdul Aziz di sini, ke sini ada yang naik ke atas, ini belok yang ke kanan kalau dari sini. Nanti menemukan di sini ada pos security yang sering saya ungkapkan itu. Ya, CCTV-nya putih ngadap ke sini. Ini ada kursi merah di sini. Ke sini sampai sini ada 35 kipas angin. Atas. Udah saya hitung, nggak usah diprotes. Benar saya hitung. Kalau Anda ke sana jadi 37 berarti nambah 2. Gitu aja kan simpelnya. Nah. Ini pintu 26, Get Ismail. Ini ke sini ada bab Nabi, pintu Nabi. Di sini Nabi sholat 2 rakaat sebelum menunaikan Isra di sini. Jadi kalau biasanya teman-teman yang pernah ikut saya pernah tunjukkan ya. Kemudian ke sini nanti ada Bab Ali, ke sini ada Babus Salam. Di sini rumahnya Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini dulu di lokasi dekat ini ada tiang listrik, lampu besar yang sekarang sudah nggak ada. Tapi ada jembatan ke sini. Ini rumahnya Abu Jahal di sini. Nah, jadi dia bayangkan dia provokasi Nabi. Nabi sudah berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah, posisinya di sini. Di ujung Marwah ini. Yang sekarang wilayah ini ada toilet sini ya. Nah, ini di sini, itu dulu tempatnya Nabi. Nabi itu diajak Muhammad SAW. Jadi ke Nabinya bilang begini, umumkan, ini peristiwa besar. Harus tahu orang-orang di sini, kamu itu hebat dan sebagainya. Diumumkan, diangkatlah ke Jabal Qubais. Jabal Qubais ini simbol kekuasaan. Siapa yang ada di sini, artinya dia berkuasa, dia bisa merubah sesuatu. Makanya sekarang yang memegang Saudi dan sebagainya, bikin istananya di sini untuk menunjukkan ini yang pimpin. Maka diajak naik ke sini, diminta menyampaikan, tinggal kata Abu Jahal satu orang lagi, kalau ini sudah menolak ajaran Muhammad SAW, selesai dakwah Islam. Maka dibawa ke sini, ini yang tadi Grand Zamzam, ini yang Safwa, nyebrang sedikit, ini ada jalan ke sini, ini jualan nasi-nasi India, IPB, India, Pakistan, Bangladesh, ini ada merpati, masuk ke bawah ada mall, yang di sini ada kemudian Hilton, yang warnanya krem, ininya, marmernya. Di sini ada toilet, depannya satu, ini ada kipas angin yang di sini, tempat wudhu sebelah sini, nah ini parlemen Quraisy di sini. Masuk ke sini, nah ini nah lokasinya, Abu Bakar As-Siddiq. Dari sini kurang lebih lari ke sini, tarik. Apa jawabannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Di kata beliau, ini belum disebut Siddiq. Ketika disampaikan, Muhammad mengatakan, Muhammad katakan, aku tadi malam diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Palestina, ke Masjidil Aqsa begini, kemudian dimi'rajkan dan kembali. Cuman dalam semalam yang itu enggak full semalam, sebagiannya saja. Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Kalau Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saat ini di balik bukit ini ada kaum yang akan menyerang. Dan itu pun tidak terbukti, tetap saya akan beriman dan meyakini kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tahu bahwa apa yang disampaikan Nabi tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu, ya itu bukan perkara yang bisa ditangkap akal pada saat itu karena informasinya belum masuk ke situ. Ini masalah iman. Makanya ada yang mempersingkat kalimatnya dengan bukan kalimat panjang tadi. Cuma Abu Bakar bertanya, Muhammad menyampaikan itu? Iya, kalau itu yang disampaikan Muhammad, saya yakin. Itu kalimatnya, saya yakin. Ada yang mendefinisikan dengan sesingkat itu. Nah ini rumus, karena dari situlah kemudian dari peristiwa itu disebut as-siddiq. Orang yang membenarkan sesuatu, sekalipun itu belum sampai ke akalnya untuk dicerna. Karena itu kalau Anda mendapati dalam kehidupan, hal-hal yang sekiranya belum mampu ditangkap oleh akal, logika Anda belum masuk ke situ, tapi dia tertuang dalam ayat, dalam hadis, jangan ditolak dulu, imani dulu. Iman dulu, nanti setelah iman Allah akan datangkan hikmah. Hikmah itu yang membantu akal untuk memahami. Contoh, ayat tentang waris, lalu disoal. Kenapa 2:1? Kenapa nggak 1:1? Kalau belum paham, iman dulu Joni. Setelah itu pelajari, kenapa laki-laki 2? 2 ini untuk apa saja? 1 untuk modalnya dia, yang 1 lagi untuk haknya dia, sama dengan yang perempuan. Si modal ini dibawa keluar, dikreasikan, balik lagi untuk keluarga lagi, dipakai bersama-sama lagi. Kadang-kadang yang punya dia dipakai juga untuk keluarganya. Karena kan prinsip istri itu, harta istri punya istri, harta suami punya istri. Dia sebetulnya Allah adil gitu, cuman belum nyampe ke situ ilmunya. Karena belum nyampe, muncullah berkoar-koar begini, begitu, dan sebagainya. Ya, jadi ada persoalan-persoalan yang nggak ditempatkan pada tempat. Jadi kalau belum sampai ke akal kita, jangan langsung ditolak. Boleh jadi infonya belum lengkap.
Ya, suplai pengetahuannya belum sampai. Karena belum sampai, belum bisa nangkap. Jadi kalau Anda yang bodohnya, jangan Quran yang disoalnya. Bikin status tuh. Ya. Baik, jadi kalau ada orang-orang nyual Quran, bikin konten dan sebagainya, cukup satu kalimat. Kalau Anda masih bodoh, jangan salahkan Qurannya. Itu kan? Belajar lagi yang tinggi, atau dengan kalimat yang halus yang lebih baik. Mungkin boleh jadi bukan ayatnya yang salah, kitanya yang belum paham. Ya, jelas sampai sini? Baik, maka yang ingin disampaikan oleh Quran, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, maka orang-orang yang beriman yang sejati itu, dia akan mendahulukan imannya dalam menghukumi setiap apa yang Allah bimbingkan kepadanya. Keadaannya iman. Yakin gak tuh? Sekarang gini, Anda yakin gak bahwa riba itu menghancurkan? Enggak, saya minta jawaban yang tulus, yang benar. Yakin gak lo riba itu menghancurkan? Kalau yakin, kenapa masih dipraktekkan? Atau ambil yang lebih kecil. Yakin gak kalau mencela itu membahayakan? Kenapa masih mencela? Kalau berdusta itu menghancurkan. Kenapa masih berdusta? Kalau mencuri itu bukan sekedar membahayakan, tapi juga bisa menghinakan. Si A korupsi, mencuri. Kok yang dibully anaknya? Yang dibully keluarganya? Jadi menghancurkan, menghinakan. Kenapa masih ada yang korupsi? Di Quran jelas mengatakan, dilarang mencuri, dilarang berzina, dilarang berdusta, dilarang bikin hoax, layak taba'lukum ba'd itu hoax, dilarang berselisih. Jadi perkaranya itu sekarang bukan perkara akal. Kalau akal itu tahu, tapi masih dilakukan, berarti masalahnya iman. Ya, sudah tahu salah, masih dikerjakan. Es batu ditiupin. Ya, udah tahu salah, masih dilakukan gitu. Jadi perkaranya sebetulnya bukan perkara akal. Karena orang yang mencuri itu tahu bahwa mencuri itu salah, tapi masih dikerjakan. Orang yang berdusta itu mengerti bahwa dusta itu keliru, tapi masih dilakukan. Jadi perkaranya bukan akal, perkaranya imannya yang sakit. Karena akalnya masih bisa bedakan. Tapi ketika tubuhnya belum mampu mengambil keputusan, berarti iman yang mengendalikannya itu yang lemah. Karena itu, bagi insan beriman, untuk menghukumi segala hal yang didahulukan itu imannya, kata Al-Quran. Ya, dan yang paling pokok adalah la raiba fi. Pada semua apa yang Allah turunkan itu jangan pernah ada keraguan. Nah, sekarang persoalannya, bagaimana mendefinisikan tingkat keimanan itu sampai melahirkan keimanan seperti Abu Bakar As-Siddiq itu? Semuanya yakin. Ya, ada kisah gini. Ada namanya Khuzaimah radhiyallahu taala anhu. Nabi itu pernah terlibat utang piutang untuk mencontohkan pada umatnya bagaimana ada berutang. Ini Nabi yang berutang. Ya, Nabi yang berutang ini. Jadi untuk menunjukkan mudah bagi Nabi untuk mendapatkan sesuatu, tinggal doa dapat gitu kan? Atau ikhtiar ada. Tapi diizinkan oleh Allah berutang. Satu kali ini kisah nyata. Nabi tepati lunasi utangnya, tepati janji lunasi utangnya. Orang ini tahu Nabi itu seorang yang baik. Tapi dia datang dengan cara yang salah. Satu waktu dia ingin kembali mengetes Nabi. Siapa tahu Nabi lupa katanya. Ketika dilunasi utang itu nggak ada orang di situ. Ya, maka ketika balik dia katakan di depan Khuzaimah sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, Anda punya utang belum dibayar? Kata Nabi, saya sudah lunasi. Belum, mungkin Anda lupa, saya sudah lunasi, tapi kan nggak ada saksi. Kata Nabi, tanya Khuzaimah. Tanya Khuzaimah. Apa jawab Khuzaimah? Ya, Nabi sudah lunasi katanya. Maka dia nggak bisa mengelak orang itu. Ada saksinya kan? Maka ketika orang itu pergi dan pulang, Nabi katakan, ya Khuzaimah, engkau kan tidak ada pada saat aku lunasi utang itu. Kok bisa kamu katakan aku sudah lunasi? Dan Nabi pun tidak mengatakan tanya Khuzaimah, Khuzaimah ada pada saat itu tidak. Nabi hanya katakan tanya Khuzaimah. Kan? Tanya Khuzaimah. Ya, apa kata Khuzaimah? Ya Rasulullah, aku selalu membenarkanmu dalam semua apa yang kau lakukan, apa yang kau sampaikan, apa yang kau contohkan. Semua masalah besar aku ikuti, aku benarkan. Apa hanya gara-gara utang sepersekian dirham lalu aku mendustakanmu? Aku yakin sepenuhnya bahwa apa yang engkau ucapkan, engkau lakukan, engkau pandukan untuk kami, semuanya pasti benar. Itulah iman. Iman itu sudah menghadirkan keyakinan bahkan dalam bentuk sikap sebelum akal bisa menangkapnya dalam hal yang bisa dilogikakan. Itu yang kita butuhkan saat ini. Paham sampai sini? Nah, yang kalau paham, bagaimana mencapai level itu? Ini baru disuruh sholat subuh 2 rakaat masih nanya, kenapa sih 2? Kenapa sih puasa Ramadan begini? Kenapa sih? Masih nanya, iman tuh gak begitu. Jadi ketika berkata beriman, kalimatnya cuma 2. Sami'na wa ata'na. Jadi bukan sami'na wa nanyaina.
Kita dengar, kita bertanya gitu, bukan itu. Sami'na wa ata'na. Nah, bagaimana mencapai wa ata'na gitu? Sami'nanya udah banyak, wa ata'nanya itu yang belum maksimal. Itu poinnya. Maka disitulah ada beberapa tingkatan yang harus dipelajari. Ya, ada 90 lebih tingkatan dari iman itu, tapi pokoknya cuma ada 6. 6 itu bisa kita kuasai, maka kita akan dapatkan apa yang disebut dengan halawatul iman. Kalau sudah halawatul iman, gak susah hidup di dunia itu. Saat dia mendapatkan kenyamanan, dia bersyukur. Saat dia mendapatkan ujian, dia bersabar. Jadi gak ada beda antara mendapatkan nikmat berupa tambahan sesuatu dengan kehilangan sesuatu. Gak ada bedanya. Jadi nikmati aja semuanya. Alhamdulillah. Ya, makan gak makan asal beriman. Asal beriman. Gak ada bedanya. Ada makanan dinikmati, gak ada. Alhamdulillah sudah. Ini asal kumpul ya. Kumpul kalau lapar cari makan juga gitu ya. Gitu. Paham insyaallah? Paham ya? Nah, nanti tolong dalami lagi yang rukun iman. Iman pertama pada siapa? Allah. Kenal nggak dengan Allah? Untuk iman itu mesti kenal. Kenali dulu Allah. Kenapa namanya Allah? Apa sifatnya? Bagaimana Allah mengabulkan doa kita? Anda mau berdoa nggak kenal Allah? Bagaimana? Anda mau berdoa, di mana berdoanya? Bagaimana caranya? Di tempat yang bagaimana mudah dikabulkan? Seperti apa memintanya? Bagaimana mengangkat tangannya? Berarti belum kenal. Harusnya cepat ketika memohon, cepat dikabulkan. Ini pakai baju hasil korupsi masih berdoa, ya Allah kabulkan. Ya, nggak bisa. Bermakan yang haram, sholat nih sujud, ya duduk di antara dua sujud, Robbi firli, tapi isi handphonenya maksiat semua. Handphone masuk ke saku. Di situ ada maksiat, ada gambar, ada video, ada macam-macam. Enak aja Robbi firli. Coba deh. Yang kedua iman pada siapa? Malaikat. Kenali dulu malaikat, minimal yang 10 itu. Kalau kenal, manfaatnya banyak. Coba malaikat Mikail tugasnya apa? Hah? Malaikat Mikail, Jibril, Nah, Mikail itu tugasnya apa? Menurunkan apa? Nah, kalau itu namanya menghafal, anak TK. Tapi iman itu kita harus kenal. Bagaimana senangnya malaikat Mikail menurunkan rezeki. Di tempat yang bagaimana rezeki mudah diturunkan. Apa amalan yang memudahkan malaikat Mikail datang untuk menurunkan rezeki dengan izin Allah? Apa amalannya? Bagaimana keadaannya? Apa yang harus dilakukan? Itu ada babnya. Ada babnya. Jadi kalau kita sadar dengan itu, maka mengondisikan semua kehidupan untuk memudahkan rezeki datang. Jadi nggak ada keluhan. Yang ketiga apa? Iman kepada kitab. Kitabnya apa? Kenal nggak dengan Al-Quran? Dalam sehari baca berapa kali? Dalam sehari berapa yang dipraktekkan? Berapa ayat? Dari 6.236 ayat. Dalam sehari berapa ayat yang dipraktekkan? Istighfar ya akhi. Quran jadi syafaat antum tuh. Quran memuliakan antum. Banyak hadis segala rupa. Quran itu bisa menghilangkan banyak perilaku buruk. Quran bisa menutup maksiat-maksiat. Quran mendatangkan pahala-pahala. Pertanyaannya dalam sehari berapa banyak antum dekat dengan Quran? Keempat, iman kepada siapa? Rasul. Jangan cuma diucapkan. Rasul kita siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Udah kenal belum dengan beliau? Akhlaknya, keutamaannya, sirahnya, dari lahir sampai meninggal, itu teladan. Udah pernah belajar belum? Cek bacaannya tuh. Siapa yang di rumahnya nggak ada satupun kisah tentang Rasulullah? Ittaqillah ya akhi, takwalah kepada Allah. Itu panduan kita, teladan kita. Masa di rumah nggak ada satupun bacaan tentang Rasulullah, kisah tentang Nabi? Antum jadi apa sekarang? Jadi anak? Ya cari bagaimana Nabi sebagai seorang anak. Ikuti itu. Antum jadi apa? Suami. Anda apa? Istri. Cari istri Nabi. Bagaimana mereka berperilaku dengan Rasulullah SAW. Anda sedang belajar. Cari bagaimana Nabi belajar. Cari bagaimana Nabi mendidik. Ini semua aspek yang kita lakukan. Ada contohnya di Nabi. Itu namanya beriman. Jadi iman dulu sebelum logika itu ditanamkan dalam diri kita. Iman dulu. Semua orang yang beriman pada Nabi, pada saat berkehidupan, semua sukses. Nggak ada yang nggak sukses. Siapa yang nggak kenal dengan Uthman, Abdurrahman bin Auf, Talha? Ya. Siapa yang nggak kenal dengan Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib, ya. Umar bin Khattab, dan seterusnya. Kelima apa? Hah? Hari kiamat. Betul-betul beriman atau baru sekedar tahu? Kalau sudah beriman tentang kiamat, harusnya punya persiapan. Apa yang disiapkan? Kiamat terkecil kan meninggal. Kiamat terkecil itu kematian. Apa yang Anda siapkan menjelang kematian? Misal begini, selalu katakan kalau hari ini saya diwafatkan, apa persiapannya? Itu selalu membuat jiwa kita tersentuh untuk merubah lebih baik. Ya. Setiap waktu, misal gini, Anda masuk malam nih, bagaimana kalau saya diwafatkan di malam hari ini? Kalimat itu kiamat terkecil untuk setiap manusia. Kalimat itu membuat diri kita terdorong untuk berbuat lebih baik. Nanti bangun pagi, bagaimana kalau di hari ini saya diwafatkan oleh Allah? Itu selalu mendorong kita beramal soleh. Itu yang membuat kita nggak mau meninggalkan sholat tepat waktu, nggak mau meninggalkan kita untuk bercengkrama dengan Al-Quran.
Yang keenam apa? Qadar dan kalau sudah iman qadar dan qadar, nggak akan ada kecewa. Kenapa masih kecewa? Itu berselisih. Kenapa menghina? Kenapa nggak paham kalau itu harta orang bukan harta antum? Kenapa mesti maaf iri dengan harta orang lain? Kenapa ingin menghancurkan dia? Padahal harta kita yakin nggak akan pernah tertukar. Sudah tahu nggak tertukar, tapi masih iseng pada orang lain. Masih merusak kehormatannya. Masih mengambil bagiannya. Untuk apa? Berarti imannya belum sempurna. Ini cuma satu bab tentang iman, tapi kalau dilakukan fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu. Kalau iman itu keenam-enamnya tadi rukunnya sudah terpatri dalam jiwa kita menjadi pondasi yang kuat, maka kalimat, perhatikan kalimatnya. Haqqu, kita akan temukan hak kebenaran yang sejati mir rabbihim. Kenapa menggunakan kata rabb? Rabb itu saya tutup. Itu dari kata rububiyah. Rububiyah itu yang merawat, memperhatikan, menyayangi, memberikan kebutuhan, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau dia berbuat satu dosa-dosa. Saya berikan ilustrasi begini. Bapak Ibu sekalian, di kalangan makhluk manusia, kalau ada yang memperhatikan, menyayangi, merawat, memberikan kemudian kebutuhan itu disebut murabbi namanya. Disebut apa? Murabbi. Maka orang tua kita itu murabbi kita. Murabbi kita. Ibu nih, mengandung, melahirkan, memberikan ASI, merawat, ayah demikian. Maaf, kalau ada anak berbuat salah, memaafkan nggak orang tua? Pengen sesuatu, diberikan nggak? Sekalipun harus menghutang, berikan. Karena sayang. Itulah rububiyah, perawatan. Disebut murabbi. Allah namanya Rabb. Dan semua sifat itu melekat pada dirinya dan tidak akan pernah serupa dengan makhluk. Sifat Rahman dan Rahim yang menjadikan Allah selalu memberikan peluang untuk mengampuni semua hamba seburuk apapun perilakunya. Bahkan mencintai orang yang taubat dan menurunkan ayat innallaha yuhibbut tawwabin. Allah yang melengkapi semua kebutuhan kita, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berbuat dosa, menunjukkan arah yang benar, memberikan kasih sayang dalam berkehidupan, sampai mengatakan dalam hadis qudsi, Allahu akbar ibadi bihaqqi wa jalali atau kama qala Allahu jalla wa ala. Aku nyatakan dengan hak dan keagunganku, kata Allah. Dengan segala cinta yang aku miliki, aku mencintai kalian dan aku akan menanamkan kecintaan itu pada diri kalian sepanjang kalian mau mencintaiku. Kalimat bebasnya demikian. Jadi, kalimat rububiyah itu ketika ditampilkan dalam bahasa Quran menggunakan kata Rabb. Kata Rabb itulah yang selalu kita gunakan untuk memohon kepada Allah. Rabbana, 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 dan seterusnya. Kenapa ini menyatu dengan kata iman? فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Untuk memberikan kesan bahwa orang beriman itu menangkap segala hal yang bersumber dari Allah sebagai sayang Allah kepadanya. Jadi kalau Allah berikan hukum, posisikan oleh iman kita karena Allah menyayangi kita. Kita diminta sholat. Kalau nggak sayang, nggak akan disuruh sholat. Makanya ketika dipanggil sholat, hayya ala salah, Anda tanya, kenapa ya Allah? Hayya alal falah. Karena saya sayang kamu, supaya kamu sukses, kamu bahagia. Datang kepadaku, curhat kepadaku, dalam sujud mintakan. Engkau sulit, aku berikan kelapangan. Kurang rezeki, aku cukupkan rezekimu. Kau punya masalah, aku tuntaskan. Ketika diminta puasa, bukan ingin membebani, tapi ingin merubah perilaku kita karena sayang. Diposisikan setiap apa yang Allah berikan kepada kita, sekalipun hanya perumpamaan, di situ ada kasih Allah kepada kita, karena sayangnya kita dibimbing. Kalau tidak sayang, kita dibiarkan. Paham? Maka kalau itu sudah sampai pada diri kita dan jadi cara kita menangkap setiap ayat dan hadis yang disampaikan Rasulullah SAW, maka apa yang terjadi? Halawatul iman. Semua keadaan yang kita lalui di muka bumi ini semuanya menyenangkan. Tidak ada yang dipersulit dan tidak ada yang curhatkan berlebihan dalam kehidupan. Saya kira ini setengah bagian dari ayat yang kita sampaikan di ayat ke-26. Namun juga ini akan menjadi akhir bagian dari ta'lim kita di masjid ini di malam Jumat ini. Ini adalah ta'lim terakhir yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau selama ini ada kekurangan dan juga hal yang barangkali kurang baik dalam bersikap, karena ini bagian terakhir yang saya sampaikan di masjid ini di Al Ihsan, dan terima kasih kepada semua yang berkontribusi memfasilitasi kami di sini, dan insya Allah akan dilanjutkan tahun depan. Jadi tahun ini terakhir, tahun ini kan ini Desember kan? Ya, karena saya depan tuh mau ke Amerika. Ya, saya mau ke Amerika, jadi saya ada persiapan mungkin online. Jadi ini terakhir di sini tahun ini. Tahun depan kita talim lagi, insya Allah. Insya Allah. Antum kenapa gitu ya? Pelan-pelan. Baik. Saya ingin umumkan yang pertama bagi saudara-saudariku yang berada di Kalimantan, insya Allah
Besok kami akan ada di Kalimantan, khatib Jumat sekaligus ba'da Jumat kita akan ada ta'lim, tapi saya sehari pulang. Jadi sore sudah kembali lagi ke Jakarta dan mudah-mudahan bisa bertemu di Balikpapan. Ya, di Balikpapan. Saya akan keluar dari Balikpapan supaya kelihatan. Ya, insyaallah. Ini satu, yang kedua, kita banyak sekali lagi beristighfar, bertaubat dan mendoakan. Semua kita doakan. Ya, semua kita doakan, arahkan pada yang baik-baik. Baik itu ulama kita, para pemimpin kita, semua yang bertugas ya di Indonesia ini khususnya kita doakan semoga Allah mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Semua peristiwa yang baik-baik kita doakan semoga sukses baik. Ya, dekat-dekat ini barangkali di antara kita ada yang mau menikah juga. Kita doakan mudah-mudahan lancar, baik, jalan. Yang belum ada jodoh didekatkan dengan jodoh yang terbaik. Yang ditimpakan musibah semoga bisa bersabar, diberikan solusi. Kemudian saya ingin informasikan alhamdulillah pembangunan pesantren sudah cukup baik sampai hari ini. Guest house sudah selesai. Kemudian ruang kelas ini menjadi kunci, ruang kelas ini. Karena nanti kalau dia selesai, barangkali ta'lim mira yang sempat saya sampaikan akan ada di pesantren, ini bisa berjalan. Maret rencananya sudah selesai dan masjid lantai satunya Ramadan sudah bisa digunakan. Ini ada 4 bulan ke depan yang bisa kita optimalkan. Saya mensupport teman-teman kalau mau wakaf, pusatkan ke masjid. Ke masjid dulu supaya bisa digunakan saat Ramadan. Jadi kalau ada anda peluang untuk berwakaf, di pesantren masih terbuka. Dan kalau selesai saya tutup, silahkan bisa diarahkan ke tempat-tempat lain. Jadi di sini alhamdulillah per hari 2 hari kemarin sertifikat dari BPN-nya sudah keluar wakaf. Jadi memang semua yang ada di situ wakaf. Tanahnya, semuanya, apanya semua wakaf. Saya tidak memiliki sedikit pun dalam bentuk kepemilikan. Hanya menyiapkan saja untuk mengajar dan menyiapkan murid-murid keluar untuk kembali meneruskan. Sehingga kalau wafat pun itu masih bisa insya Allah jadi jariah. Gitu ya. Nah masih ada kesempatan teman-teman sekalian di Ramadan kita optimalkan. Kalau mau nabung nggak usah banyak-banyak supaya bisa berbagi. Ya 20.000 aja sebulan, 20.000. Itu insya Allah 4 bulan selesai masjid bisa kita pakai. Jadi nanti ta'limnya bisa juga diundang 100 per pekan sana pasti saat-saat senggang. Dan nggak ada bayar karena kan wakaf. Saya bukan mau nyari uang, bukan mau nyari materi. Santri pun yang ke sana insya Allah saya sedang nabung untuk bisa digratiskan gitu. Jadi saya bukan bertugas untuk mengumpulkan uang dunia, bukan begitu. Kita hanya mengajar, menyiapkan. Nah, nanti mudah-mudahan bisa kita nikmati dengan baik. Itu kedua. Ketiga, ini agak penting yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga ini bagi teman-teman yang sudah mendaftar kemarin di Bandung di Syiar Quran, itu akan kita seriusi. Saya ulang ya, akan kita seriusi. Dan saya akan optimalkan terlibat penuh di situ. Jadi yang sudah mendaftar, saya lihat sudah ada 3.000 orang. Tolong betul-betul optimalkan itu karena nanti di antara yang 3.000 ini betul-betul akan dibimbing. Nanti yang ikhwannya akan ada gelombang pertama mungkin tahun depan yang akan kita kirim ke Mekah. Tuh ya. Tapi akan dididik bukan hanya Quran tapi ada bahasa Arab di dalamnya. Dan sudah siap para masyaikhnya. Nanti yang akan dikirim 30 orang dulu di Mekah sekalian umrah, tinggal sebulan di sana belajar pada para masyaikh dan mengambil sanad dari Imam Masjidil Haram langsung di sana. Nanti kembali, dan itu gratis. Kita nanti yang biayai untuk tiketnya di sana, akomodasinya kerjasama dengan pihak Mekah. Kita sudah MOU, sudah ada di dalamnya. Nah itu mohon teman-teman seriusi karena kami pun serius dan itu nggak mengambil speser pun dari Anda semua. Ya, jadi kita memang betul-betul ingin kalau sudah belajar tebarkan lagi dan itu yang ingin kita optimalkan. Dan saya kira terakhir mari kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita diijabah dan dimuliakan kita sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka shukran kama 'allamtana an nashkuraka antal muqaddim wa antal muakhir bi yadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Nusalli wa nusallimu ala habibikal karim rasulikal mustafa al amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, bila ada satu orang pun yang hadir di lingkungan majlis ilmu ini datang membawa dosa, jangan biarkan dia pulang kecuali Engkau ampuni segala dosa-dosanya. Wala hammin illa farajtah. Kalau ada yang sedang merasakan kegelisahan di majlis ilmu ini, jangan biarkan dia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang diuji dengan penyakit, mohon sembuhkan dan angkat penyakitnya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha lak ridwan wa fiha lan salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Sekira itu yang bisa saya sampaikan. Dan saudara-saudariku yang di Amerika,
khususnya di wilayah Boston. Insya Allah kita akan berada di Boston di akhir bulan ini. Mudah-mudahan bisa berjumpa dan semoga banyak hal yang bisa kita bahas di sana. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.